Oke, selamat pagi. Apa kabar? Pagi. Gimana kemarin belajar sama Om Lincoln? He's really good. Nggak saya Mister sih. Emang cendol nanya belajar gimana? Nggak seenak. Emang cendol apa? Lucky hari oke, Mister Lucky. Kenapa? Suara Mister serak-serak gitu kayak abis. Oh, kemarin habis jalan-jalan keliling dunia. Oke. Naik helikopter. Masuk angin, naik helikopter, terbuka semua itu helikopternya. Mister Lucky, kenapa kamu nggak pakai Recording in background? progress. Kenapa? Kenapa? Halo? Mister Lucky record. Matrix ya, Matrix, M besar, Matrix, Akeong 1977 coba. Miss Fairly, kenapa kamu record? Diam. Ya. Jadi Miss Firly bisa merekam semua apa yang kamu tanyakan, Fen. Password Mister itu Matrix 0056. Oh, untuk Kan masukin Mister Lucky gak yang pas. Ya helikopternya. ampun. Bukan. Halo? Wifi. Password Wifi. Password Mister apa? Mister Itu wifi atau bukan? helikopter apa Mister? Matrix apa itu tadi Mister? Itu password untuk buka garasi helikopter. Aduh. Aku juga bisa Mister. Biar nanti Kamu Keren. jangan video request dong, nggak bisa. Oke. Jadi gimana kemarin belajar sama Lincoln? Tapi tadi Firly nanya benar, suaranya serak-serak emang lagi itu. Lagi pilek. Agak pilek. Gimana belajar sama itu? Manggilnya apa sih? Koko atau kakak atau om? Koko, dia manggilnya Koko, Sir. Mintanya begitu dia. Koko. Oh, Koko Lincoln ya udah. Itu Koko Lincoln itu pengusaha loh gitu-gitu. Ya dia punya roti, ya punya roti, pabrik roti, ya Kan banyak. itu kan investasi bukan? Kenapa? Weekend itu investasi enggak? Apa sih nggak dengar? Investasi. Oh investasi. Iya. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Belajar apa kemarin sama dia? Bagus ya? Seneng ya? Bagus banget, senang. Bagus. Berarti nanti dia akan banyak ngasih kelas juga ya. Jadi nanti akan banyak bareng-bareng sama saya. Kenapa Iya. kamu sama pakai dua device? Yang satu namanya Lucky Talk Sutanto, yang satu Pertanyaannya nggak kamu pakai dua berubah. device nggak bisa ya? Boleh, Vincent, terserah. taruh di waiting room ya Vincent ya. Ayo, kalau nanyanya nggak benar. Stop aja, Miss. Nanti kita jawab satu-satu di akhir. Bisa itu nggak penting pertanyaannya Oke. So kemarin belajar apa aja kemarin? Apa arti friendship ya? What is the definitions of friendship? Betul ya? Friendship itu Ya. adalah Apa definisi dari friendship? Lalu belajar apa lagi? Benefit of friendship. Apa keuntungannya kalau punya teman? Jadi diri sendiri kayak dapat advice gitu. Ya, dapat advice kalau punya teman. Terus apa lagi? Build our potentials. Ya, terus apa lagi? Oi. Hah? The benefits of friendship: you can be yourself, build potential, becoming a healthier person, supporting groups, advise you. Oke, thank you, Lorenza. Oke, kemarin pasti Koko Lincoln juga udah jelasin tentang the 3 layers of friendship, udah ya? Udah jelasin ya? Udah, Sir. Hanya Yang sebentar tipe doang tapi Mister. partner Hah? patriot. Sebentar doang. Satu doang? Enggak, sebentar doang. 3 doang. Dia itu banyak discussion, Sir. Banyak breakout room.
Iya, kebanyakannya itu. Oh, banyak breakout room. Ya nggak apa-apa dong, kan semuanya punya cara masing-masing. Nah, Sir, saya mau tanya deh, Sir. Ya, Nanti di breakout room depan, kita pakai breakout room-nya Mister atau pakai breakout room-nya Lincoln? maksudnya gimana, nggak ngerti? Kan Lincoln itu bikin breakout room baru. Kita pakai breakout room yang mana nanti kalau ada breakout room lain? Oh, Miss Firly yang ngatur kok, bukan si Lincoln yang ngatur. Oke. Miss Firly, Iya, Mister. Miss Firly, Ya, Mister. jelasin, Miss. Oke, grupnya sampai term akhir ini masih pakai grup yang pertama kali kita buat ya, grup Mister Lucky. Sesuai dengan perjanjian awal. Nanti di term selanjutnya, sesuai janji Miss Firly, kalian boleh bebas pilih grup kalian masing-masing. Oke, jadi dalam hidup kita akan punya 3 jenis orang ya, dan yang paling banyak itu adalah people ya, karena ini adalah the crowd that we meet ya, ini adalah orang-orang di sekitar kita ya. Siapa saja bisa masuk the people ya, siapa saja bisa masuk the people. Ini contohnya kata kuncinya adalah people I know ya, kata kuncinya ya. Lalu partner ini adalah orang-orang yang sering di mana kita melakukan kegiatan. Kalau kayak kamu mungkin kerja bareng, kelompok bareng, grup discussion, dan lain-lain. Jadi kata kuncinya I work with, orang yang bekerja sama dengan saya. Ya. Tapi patriot ini adalah the people that I trust. Nah, kita akan masuk lebih dalam tentang ini, 3 hal ini. Dalam hidup kamu, ya, kamu akan berjalan dari sekarang sampai ke masa depan kamu, ya. Ini adalah future dan ini adalah now. Dan kamu akan bertemu dengan 3 jenis orang ini, ya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa pinter kamu menemukan ketiga orang ini, membedakannya, itu akan membantu hidup kamu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kamu bisa membedakan ketiga-tiganya. Ya. Contoh, siapa patriot dalam hidup kamu? Ini penting. Siapa partner dalam hidup kamu dan siapa people. Kalau people terlalu banyak, nggak bisa disebutin. Tapi partner and patriot ini boleh. Dalam hidup saya saat ini itu hanya mungkin ya, ini bisa salah ya. Hanya 6 orang dalam hidup saya saat ini, hanya 6 orang. Ya. Tapi partner mungkin jumlahnya bisa sekitar ratusan orang, ya. Cukup banyak. Tapi saya bisa tahu siapa 6 orang ini. Ya. Jadi kita akan belajar kata-kata kuncinya. Ya, kita akan belajar kata-kata kuncinya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu sebelum kita masuk lagi? Saya bisa. Silakan kalau mau nanya. Patriot itu keluarga itu termasuk patriot nggak bisa? Keluarga. Bisa masuk, bisa enggak. Karena ada keluarga yang kita nggak bisa trust. Contoh misalnya gini. Trust ini apa sih artinya? Di mana kita bisa cerita bebas apa perasaan kita. Kita nggak merasa takut sama dia. Kita nggak merasa dihakimi dia. Kita nggak merasa nanti dia akan menjadi orang yang tidak mengerti kita. Justru patriot ini adalah orang-orang di mana kita bisa trust dia. Ya, jadi keluarga bisa masuk di dalamnya, keluarga juga tidak bisa masuk di dalamnya. Ya. Berarti Nah, opsional misalnya. ya, nggak selalu keluarga bisa masuk ke dalamnya. Jadi ini levelnya people, partner, sama patriot itu hanya bernilai melalui trust levelnya, Mister. Yes, bisa juga, ya, bisa juga. Oke. Pertanyaan lagi? Questions? Nggak ada questions? No. Oke, kalau nggak ada questions ya, sekarang kita akan masuk ke dalam pelajaran yang berikutnya. Siapa di sini yang udah menemukan partner kamu siapa, patriot kamu siapa? Ada? Oke, Caroline, how many patriots do you have now? If patriots I have at most would be around 5, but the ones I know that are 100% would probably be just 3. Oke, good. Bagus, kalau udah ketahuan bagus. Nggak harus banyak ya, patriot itu nggak harus banyak.
Patriot itu bicara mengenai kualitas. Ya. Kalau partner itu bicara mengenai kualitas juga, tapi tidak sekualitasnya si Patriot. Jadi in your life itu kita butuh, nanti kita akan belajar lagi. Oke, sekarang masuk lagi. Yuk, sekarang kita masuk. Catat ya, ini udah mulai masuk nih. Mister, aku mau nanya. Ya, Jadi kalau kayak temen gitu, misalnya kayak aku sama Joshua gitu, atau teman-teman S1 aku, itu patriot atau partner? nah tergantung nanti kamu lihatnya. Nah sekarang lihat nih, Mr. Lucky kasih jelasin. Tergantung nanti kamu nilainya. Cleans apa cleans? Saya mau nanya apa cleans? Kalau misalnya semakin banyak Patriots, apakah kita semakin bagus hidupnya? Maksudnya kayak Ya. baik lagi. Ya, tapi biasanya Patriot itu sedikit. Sudah? Ya, ini kita akan bahas 3C ya. Ini 3C ini apa? Ini adalah elemen-elemen di dalam friendship. Yang pertama, ya, kita akan bahas yang pertama itu namanya karakter. Chemistry dulu. Cognitive dysfunction. Oh, chemistry ya? Ada yang tahu gak chemistry itu apa? Hubungan kan bisa. Chemistry. Chemistry itu rasa cocok, rasa cucok. Ya. Nah, biasanya kalau bicara chemistry ini bicara tentang kepribadian, ya. Jadi kalau misalnya kamu punya temen, ya, ada si A, ada si B, ya. Nah, pertanyaannya yang mana yang cocok sama kamu, yang cocok, ya. Nah, ini dinilai dari chemistry. Nah, cara ngetes chemistry gampang. Cara ngetes chemistry apa? Ya, kamu berhubunganlah dengan dia. Ya, build relationship. Nah, di dalam relationship ini, kamu perlu, yang pertama ditesnya pakai waktu. Ya, pakai time. Ya. Yang kedua ditesnya pakai task. Lalu yang ketiga ditesnya pakai tes. Lihat ya. Jadi relationship ini, bentar, jelasnya tuh. Jadi relationship ini dalam membangun hubungan berteman untuk tahu nih chemistry cocok gak, rasa cocoknya cocok gak, pas gak, itu perlu diuji dengan waktu. Ya, nggak bisa dalam waktu semalam kayaknya cocok, nggak bisa, perlu diuji, ya, perlu diuji waktunya. Lalu task ini apa? Kerjaan, tugas-tugas, project-project. Ya misalnya kalau kita kerja bareng sama dia rasanya cocok gak, gitu. Ya. Oke, lalu tes ini apa sih? Tes ini bicara tentang kalau ada hal-hal yang terjadi yang besar, contoh misalnya ada orang tua kita meninggal, atau mungkin ada kecelakaan, atau mungkin ada kita tiba-tiba sakit yang parah misalnya. Orang ini gimana sama kita? Perhatian nggak? Nanya nggak? Gitu. Orang ini sungguh-sungguh memperhatikan kita nggak? Ini ujian-ujiannya. Lalu yang keempat, tim. Tema. Ya, ada orang yang nggak cocok sama kita karena temanya. Misalnya kita suka shopping, dia nggak suka shopping. Nah, ini ujian. Ujiannya ya. Ini relationship test. Itu tim kan ya? Ya, tim. Yuk, ditulis-tulis dulu sebentar. Kalian nanti boleh tanya. Mr. Lucky, ini ada tulisan apa ini? Bacain. Ayo, yang bisa nolong bacain. Tulisan kayak gitu. Yang ini aku mau bacain. Yang pertama itu time, kedua tes, ketiga tes, keempat tem. Tim ya, tema ya. Iya, tema. Mister, Ya, boleh tolong Mister tulis gak penjelasannya di whiteboard? hah? Udah nggak jadi. Ulang ya. Jadi Nggak jadi. ulang ya. Jadi kita yang 3C pertama ini namanya chemistry. Chemistry ini adalah rasa cocok ya, rasa cocok dengan seseorang. Nah, cara kita pengen tahu cocok apa enggak ya kita perlu lewatin namanya relationship test. Ya. Kita perlu lewatin relationship test, pakai tes relationship. Ya. Ini tesnya saya ulang deh biar kamu bisa jelas bentar. Jadi saya ulang bentar. Biar kamunya dapat jelas ya. Jadi yang pertama tes yang paling sederhana itu adalah tadi saya bilang lewat waktu ya. Time. Lalu yang kedua tim. Tema-tema.
Ini tingkatnya makin susah. Lalu tes. Ya. Jadi yang pertama itu lewati waktu. Ya, namanya membangun hubungan itu nggak bisa langsung dalam semalam, 2 malam nggak bisa. Lewatin waktu. Ya makanya kalau kamu ikut di National Global School selama kelas SD aja 6 tahun, itu udah punya waktu yang panjang tuh untuk mengetahui chemistry seseorang. Kamu akan melewati berbagai macam tema-tema dalam hidup. Ya, contohnya mungkin ada kegiatan renang, kegiatan karakter camp, kegiatan masak, kegiatan school trip. Nah ini tema-tema. Lalu ada pekerjaan-pekerjaan yang dikasih guru kamu, tugas-tugas. Nah ini adalah task, ya, hal-hal yang menjadi project-project yang bisa dikerjakan. Lalu tes, ya mungkin dalam pertemanan kamu itu kamu mengalami banyak hal, misalnya kayak aduh kok aku dapat nilai buruk ya, aku nggak bisa. Lalu dibantuin sama teman kamu, diajarin cara ngajarnya, diajarin cara belajarnya, diajakin ngobrol dan segala macam. Nah ini jadi sebuah proses bahwa teman kamu itu memperhatikan kamu. Ya, nah ini cara mengujinya. Ya, jadi bagaimana chemistry kita itu bisa cocok? Cara ngujinya adalah relationship test, menggunakan tes hubungan. Ya, ada 4T. Ya, time, team, task, test. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tolong baca, Miss Firly. Saya matanya agak sakit nih. Oke, Mister. Ada, Mister. Sampai sekarang nggak ada pertanyaan. Nggak ada ya? Ini cuman berantem aja nih. Oh, ini biasa nggak cocok nih chemistry ini. Itu si Vincent nggak di-mute. Oke. Ini 3C cara ngetes teman kita tuh chemistry cocok atau enggak ya. Jadi waktu yang kita habiskan bersama, ya, terus berbagai macam kegiatan yang kita habiskan bersama itu kita akan lihat cocok nggak. Saya punya temen yang nggak cocok secara tema. Jadi dia tuh nggak suka jalan-jalan, ngikutin kita dari toko ke toko, lihat-lihat, lalu ngopi bareng, lalu ngobrol dari siang sampai malam gitu. Dia nggak mau. Ya, dia nggak suka. Nah, berarti temanya dia udah nggak cocok. Ya. Terus masalah waktu gimana? Wah, waktu kita ketemu kurang sering. Ya, jadi kita juga udah nggak sering ketemu. Nah, kalau bicara mengenai tugas, ya mungkin sering ada ketemu. Ya, ini boleh. Tapi tes enggak. Nah, kalau kayak begini gimana chemistry-nya? Ya, berarti chemistry-nya tidak lengkap, tidak balance. Ya, tidak terlalu jadi sesuatu yang sempurna gitu. Tapi kalau ada orang yang kumpul bareng sama kita tiap hari, ya, kumpul bareng tiap hari, ya, seru sama dia, temanya cocok, ya, tapi nggak nyambung kalau kasih tugas, berantem terus. Ya. Terus kalau misalnya ada masalah, ada apa, kayaknya dia juga kurang perhatian. Nah ini juga nggak pas. Tapi kan apakah ada semua yang pas? Ada. Apakah ada juga yang tidak pas semua, cuma 3 doang? Ada juga. Ya, dia tergantung kita lihatnya. Kayak saya, makanya ini adalah jalan untuk memilih nanti siapa yang akan masuk ke dalam patriot kita. Nah, kalau patriot itu 4-4-nya harus ada. Ya, mungkin nggak satu kerjaan gitu loh. Tapi mungkin bicara tentang tas itu misalnya kayak kita pergi ke mana nih? Kita pergi jalan-jalan, ya kan, bareng-bareng. Kan itu ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan kan. Misalnya kalau kita backpacker, kita ngangkat koper, kita masak bareng. Nah itu adalah tas gitu. Ngerti ya maksud saya? Ya. Jadi kita bisa nilai dari keempat-empat ini. Ada yang mau nanya? Paham nggak? Ini Dairon raise hand. Paham, Sir. Silakan. Mister, ini tadi saya lupa nanya, tapi kan tadi Mister bilang itu patriot, kamu kan bisa kayak ngomong tentang ceritain, pokoknya kan bisa kasih rahasianya kan, Mister. Ya. Jadi, tapi kalau itu kita percaya dia,
Tapi kita tetap gak kayak ceritain apa-apa. Itu tetap patriot gak, Mister? Enggak, patriot itu harus bisa cerita jujur sejujur-jujurnya. Kita nggak malu cerita jujur, makanya patriot itu sedikit. Ya. Enggak. Nah kalau udah kayak gimana ya? Jadi kamu itu ceritain dikit, tapi enggak kayak yang paling private banget, Mister. ya butuh proses, makanya ini cara ngetesnya. Butuh proses. Tapi nggak apa-apa, tapi belum masuk patriot. Makanya untuk mencari patriot itu nggak gampang. Ya. Makanya kita perlu lewatin. Ada lagi? Stella? Mau nanya apa Stella? Angkat tangan. Mister, aku kan kayak udah sahabatan sama temanku kayak lebih lah dari 4 tahun lah. Oke. Nah, di sini tuh aku emang punya gimana ya? Kayak rahasia tersendiri lah. Kalau itu, tapi emang yang tahu tuh cuman kayak orang tua sama aku doang. Jadi bertiga gitu. Kalau itu nggak diceritain ke sahabatku, itu termaksud patriot atau bukan? Tergantung kamu. Kalau tergantung kamu, maksudnya gini, kamu mengartikannya sebagai sebuah keharusan atau tidak. Kalau misalnya kamu rasanya nggak perlu, ya nggak apa-apa juga sih, termasuk patriot gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gini, kenapa kamu nggak ceritain ke sahabatmu itu? Ya. Nah, itu ada pertanyaan. Karena itu kayak kayak gimana ya? Pokoknya orang tua tuh bilang waktu itu jangan pernah cerita ke siapa-siapa. Nah, iya, berarti kan masih ada batasan ya yang kamu jaga ya ke sana, ke teman kamu itu. Ya nggak apa-apa, itu nggak masalah, itu pilihan. Ya, apakah itu sudah masuk patriot? Sudah, tapi biasanya ada persahabatan. Ya ini nggak semua harus diikutin ya. Ada persahabatan tuh di mana dia tuh tahu semua, bahkan saudaranya nggak tahu, tapi dia tahu semua. Gitu. Ada persahabatan seperti itu. Nah, makanya persahabatan itu perlu lewat tes dulu. Nah, 3C ini yang penting banget. Yang pertama chemistry tadi. Kalau kamu tadi bicara sudah berteman 4 tahun, ya. Nah, itu cukup panjang. Terus kita cek dulu tema-temanya nyangkut gak sama kamu. Kamu cocok gak? Misalnya kamu tuh orang yang suka ngomongin boneka, dia nggak suka. Ya. Itu cocok gak? Tapi ada juga orang yang nggak cocok, tapi cocok di tema-tema yang lain. Boleh juga, nggak apa-apa. Gitu. Ya, Stella. Ada pertanyaan lagi, Stella? Mister, aku boleh tanya nggak? Bentar, si Stella mau nanya dulu bentar, Fir. Stella Udah, ada? Mister. Udah ya, oke. Silakan, Firly. Iya, thank you, Stella. Mister, kalau memang kitanya yang nggak suka cerita, gimana, Mister? Now, the question is, why? Is that something wrong? Kenapa? Apakah nggak percaya, nggak nyaman? Kenapa? Enggak, kayak maksudnya kita nggak mau ngebebanin orang aja gitu. Iya, why? Aku pribadi tuh berpikir kayak orang lain tuh punya bebannya masing-masing, jadi aku kayaknya nggak perlu cerita tentang masalah aku ke orang lain untuk menambah beban mereka. Kecuali aku sudah menyelesaikan masalah itu gitu loh, baru aku mau cerita. Yang pertama adalah kalau kamu tidak bercerita tapi mencoba menyelesaikan, selalu ada sebuah penelitian begini. Justru biasanya orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah itu karena punya teman. Dia bisa cerita sama teman, bisa curhat sama teman, bisa ini sama teman gitu. Nah, yang kamu tadi bilang, enggak, itu takut membebani orang lain. Oke, itu kalau digali terus, itu sebetulnya adalah pola cognitive distortion, goes in the mind. Itu polanya. Kenapa? Makanya perlu cari dulu kenapa. Kenapa kamu bilang takut membebani orang lain? Kenapa? Apakah nanti takut ada apa yang terbuka atau apa? Apa perlu digali dulu itu? Gitu. Itu ada sesuatu di dalamnya gitu. Yang kita tuh sering kali sadar tidak sadar, dan ini semua ya, nggak cuma Miss Firly, semua kita bisa punya apa? Sampul atau cover di mana it looks good, it looks true, tapi sebetulnya itu tidak. Gitu. Cover-cover itu tuh seperti kita bungkus dengan kertas kado yang baik, yang indah, tapi sebenarnya di dalamnya itu ada rasa insecure, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa nggak aman, makanya perlu digali. Gitu. Ya. Ini bukan bicara kepada siapa loh, kalau kepada siapa normal. Misalnya aku nggak mau cerita sama kamu, gue takut, normal. Tapi kalau itu terjadi kepada semua orang, the question is,
apakah nggak ada satupun di dunia ini yang kamu bisa percayai? Nggak ada, oke. Nggak ada kenapa? Itu digali. Gitu. Digali sampai nanti ketemu, oh sebenarnya ini akarnya. Gitu. Ya. Kalau sudah diketemukan baru, oh ini problemnya di sini. Sebenarnya bukan nggak mau cerita, problemnya di sini. Gitu. Ya. Itu kita bilang, ya itu kita bilangnya kalau bilangnya ya nggak tahu ya, tapi ini saya belum tahu yakin sekali dengan apa yang kamu alami. Tapi kalau di dalam Ghost in the Mind itu namanya generalisasi, over generalisasi. Cuman kamu bungkusnya pakai kata-kata tadi itu, ya karena saya nggak mau membebani mereka, atau nih, tapi ini saya bisa cuman guessing doang ya, belum tentu bener. Atau sebenarnya kamu berpikir nggak ada satupun orang yang bisa dipercaya. Ini perlu dilihat nih yang mana. Gitu. Jangan-jangan yang ini gitu loh. Ya tapi nggak tahu, saya bisa salah kan, belum diperiksa kan. Ini kan cuman guessing-guessingan doang gitu. Jangan-jangan nggak ada satupun yang kamu nggak percaya. Semua misalnya kayak tadi gitu, semua laki-laki sama, semua orang Batak sama, yang kayak dulu itu loh. Semua wanita sama gitu. Ya jadi satu kali kejadian disakiti orang, ya. Satu kali padahal, tapi ini kamu potret. Nah kita bilangnya potret. Kalau dalam ilmu psikologi namanya projection. Kamu project ini adalah semuanya sama gitu. Itu adalah overgeneralisasi. Gitu. Ya semoga membantu. Di NGS selalu terbuka pintunya. Thank you, Mister. Ini Caroline mau bertanya, Mister. Ya, Caroline silakan. Okay, so I just want to kind of like try to add on to what Mr. Lee said. Like how if you're not like comfortable with talking to people about your problems, like even the Patriot. But when I think about it, Patriot, they're like the one who's like closest to you, so they should know you kind of the most, right? Yeah, right. So if it's like that, shouldn't the people who are your Patriot, shouldn't they kind of like already know if something's wrong? Like for example, if my best friend Helen, she's like, she herself also, she doesn't like telling people like her problems. She doesn't like putting her problems on people too. So instead I would go up to her, like if I feel like there's something wrong, because since we're very close, I kind of have that feeling that something's wrong with her. I would instantly ask her like, oh, is there something wrong? Did something happen? Because I myself as her Patriot would already know that something's wrong, and she won't say to me unless I kind of push her to say it. Yeah. Well, that's what we call personality. Some people tadi itu yang kayak Miss Ferry bilang, saya nggak mau membebani orang, gitu. Atau mungkin I just feel reluctant to tell something wrong. What we call in psychology language, we call it state. You know, have you ever feel like this one? I really want to tell this to anybody. Anybody, please help me. I want to share this one. I want to give it to you what I feel. But in your body, seems like feeling like rejections. Have you ever been like that? Semua ya? Yes. The thing is that, sir, when you think about it, because since Patriot, they're supposed to be so close with you, even when you have that feeling that you want to say something or like you feel reluctant, the Patriot, your Patriot themselves should be thinking like, oh, there's something wrong. Like maybe like I can tell you're hesitant. I can tell that like, okay, maybe you're having a hard time telling. Like at that point, the Patriot themselves would think, okay, it's rather I should stop because I know that they'll be uncomfortable, or they're just gonna think like they need to talk about this. So I need to like push them to talk more, because like we all know, if you have something wrong with you, it's sometimes a bad thing to keep it inside. So it's kind of, sometimes it's the Patriot's job to kind of push it more with the fact that they themselves are entitled to the job of a Patriot. Right. Yeah. You can ask them like, convince them that you are one of his Patriot, and then you are going to listen to me. You know that you can tell me anything, right? And then everything will be secured, will be safe. I'm not going to tell anybody. You can trust me to tell this. You can do like that. But again, if you ever studied about power zone, the power of thinking and feeling, it belongs to them. It belongs to her. So you need to take a little bit time to process things like that. I got Patriots in my life, which is that they do not want to tell me stories. Some of the stories, some of the dark side, they just keep it there, you know.
That's their dark side. So I'm going to tell them, I'm going to ask them, tell me about your childhood. Tell me about where did you grow? Pernah gak kamu diginin sama orang tua kamu? Pernah gak kamu feel humiliated atau mungkin bullied or something like anything? Ada gak hal-hal yang memalukan dalam hidup kamu? Nah, you can ask that kind of things. It's really good questions. And thank you for your effort, Caroline, to be one of the patriot of your friend. Okay? What do you think, guys? Is this interesting or ini apaan sih gitu ya? Aduh, dulu ya kalau aku udah diajarin kayak gini, saya udah pinter banget deh berteman sama orang. Saya nggak diajarin loh, bener-bener nggak diajarin, nggak ngerti gini-gini. Apa ini chemistry? Apa ini patriot gitu? And by the way, guys, this is original theory from me. Ya, kamu nggak bakal bisa menemukan di buku apapun. Ini original from me. The theory is coming from me. Ya, because Mr. Lucky belajar, Mr. Lucky temukan teori-teori ini. It's totally from me. Ya. Dan it's really good thing kalau kamu belajar, kamu bisa menemukan banyak teori yang bisa membantu kamu. Oke? Ada lagi yang lain? Nah, ada satu lagi T yang berikutnya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya apa namanya bagus ya. Satu lagi namanya target. Jadi adalah mempunyai target bersama ya. Target bersama. Ya. Jadi ini kita bicara tentang visi. Misalnya begini loh, misalnya gini. Kalau nanti kamu udah besar, misalnya Hita sama Caroline mau berteman, itu visinya tuh kalau sama makin bagus. Contoh misalnya, visi itu target ya. Misalnya gini. Kalau ditanya nih, misalnya Caroline tanya Hita, what do you think of family? Nah, kan ada ya orang berpikir, family, I don't want to have family, I don't want to get married, I don't want to get children. Nah, terus Caroline, my God, are you sure? Nah, itu target itu. Kalau beda, itu bisa mengganggu chemistry. Walaupun mungkin jalan, ya, tapi nanti bisa jadi sama. Tapi kalau targetnya sama, lebih bagus. Ngerti nggak? Misalnya, kalau kamu ketemu orang yang targetnya sama, misalnya kayak misalnya Mr. Lucky itu punya target dalam hidup, ingin membantu anak muda, keluarga, pernikahan, mencapai versi terbaiknya. Nah, kalau kita punya target yang sama, itu bagus. Tapi ada orang yang enggak. Misalnya targetnya enggak, aku targetnya mau ngumpulin duit yang banyak biar jadi kaya. Salah nggak targetnya? Nggak salah, tapi cuman berbeda target aja gitu. Ya, jadi kalau kita bikin priority list, nomor satu prioritasnya apa gitu ya. Questions? Halo. Questions? Can I ask? Sure. Okay. So for target, I get what it means, like to have a similar goal, but at the same time, some people say opposites attract. So let's say someone Right. has an opposite goal, a lot of things would go against what you said, and say Mhm. more like opposites attract more than like if you had a similar goal sometimes. Sure. Yeah, that's a really good questions. What we call opposite is attractions. Yes, when you love somebody, you will feel attracted not to the same persons like you, right? For example, you are A, and then you will love not A, absolutely not A. You will be more attracted to somebody who is different from you. For example, you are a type of persons who do not like to share stories. You will be attracted to somebody who is really good as a storyteller. Oh my God, this man is amazing. He's a storyteller. I like him so much. Yes, of course. But target is not because you are different or opposite. Target is the same visions. Well, on the way, you can work together and then try to put it the same as the visions. For examples like this one, let me tell you. For example, you are married with somebody, okay? Now, can you tell me if your husband is going or believe in something different? For example, he believes in this target.
you believe in different target. For example, sorry. For example, you try to achieve different one. For example, this one. So this will disturb your marriage. All right, but don't worry, because in the process, this one is going to be, if you work together, will be the same. Finally, it will be the same. Okay. Well, when you have friends which is different target, that's okay. That's totally okay. But you cannot, you cannot, for example, work for something which is the same. For example, that when you work with a people which is that they put number one priority in their life is money, okay, and then you put number one priority in life as charity, you can work together. So charity needs money, money needs charity, right? Okay, you can work together with this one. But if they really stress on money more and more and more and more, and then they will leave your charity behind. So target means that you try to adjust. If they got the different target, that will be okay. In the process, will be the same. And then yes, you're right. Attraction is something powerful that you can work together. Like for example, I ever read the book How the Extrovert Working Together with the Introvert. This is something really nice. This is something really powerful. It's a superhero way. Ya. Ini delay ya. Gambarnya udah selesai, di sini belum muncul. Internetnya delay nih. Ya. But it's okay. It's okay. Ya, ini gambarnya delay. Kemarin gambarnya cepat banget. Ini delay. Baru sadar. Ya. Oke, jadi nggak apa-apa. Caroline boleh-boleh saja. And then yes, attraction is one of the powerful things. Nggak bisa sama. Tapi kalau untuk tes, kita mau lihat berapa jauh perbedaannya. Kalau terlalu jauh perbedaannya, perlu mikir. Berarti target dia sama saya beda. Gitu. Ya. Dan ini nggak harus totally sama semua sih, memang. Paling tidak mendekati lah. Mendekati. Misalnya kamu sama aku berteman. Caroline, gimana? Yuk kita bikin project yuk. Kamu akan tanya saya kan, what is the purpose of your mind? I want to gather a lot of money. Terus kamu bilang, no, I want to help a lot of people. Yes, we can work together. And it's differences is really powerful, but differences also sometimes a dangerous things kalau nggak di-manage kan. Gitu. Okay? I hope it can help you. Kalau sama juga bukannya bisa jadi terlalu kompetitif ya. Iya, jadi makanya gini, namanya berteman itu nggak selalu akan mulus sih segala sesuatu. Makanya sekali lagi ujiannya tadi waktu dan lain-lain gitu, selalu nggak akan mulus. Kita perlu belajar untuk lihat, maksudnya gini loh, bukan berarti ini tuh jadi sesuatu yang sempurna ya, harus semuanya tesnya ini sempurna, semuanya sama, enggak. Tapi gapnya, kita perlu perhatiin gapnya ya. Jadi gapnya nggak terlalu jauh ya. Kalau gapnya terlalu jauh, berbahaya juga gitu. Ya. Yes, thank you. Ada lagi yang lain? Caroline, mau tanya lagi? No, I'm fine. So you get it what I mean, right? It's okay. Differences is fine. Things that you need to clarify, things that you need to work together. Because the first thing I thought when the first time you introduced target, I was like, oh, target. And then when you said it was like target was a similar goal. When you said that, I thought you meant like similar goal as in the similar goal for the friendship, like kita again. Friends. That's what I thought the first time you talked about target, which would be like, okay, we both have the target to become friends, or we both have the target to become, let's say, best friends. Yes, that's okay. That's also one of the target. Yeah. Karena ada juga target, for example, when you and I make a friendship, and then, what is your target, Caroline? And I say, oh, no, I just want to be with you. I feel safe when I want to be with you. Okay, so that's friendship. And then if I say, oh, I want to have you as a friend because you are smart and I can ask everything that I have in my school test, you can answer for me. See, the difference? You know what I mean? So what do you feel if you ask me as your friend and I say that my target to have friends with you, so you can help me when I don't have money.
If I don't have money, I can ask you, and then you can always give me money. So what do you think about that? I think What do you feel? probably if by that point I would just feel used because Yes. Yes. yes, if you're using me for money, basically you're just using me for money. So then I would feel used, and then it would hurt honestly, especially if we were already close. Right. Then it would really hurt. Right. But you cannot ask them in the first place, right? What's your Right. target to have to make friends with me? I want you money. Nggak ada. Mereka pasti akan bilang, no, I just want to be with you. You're good friends, right? How do you know that? When you do the time, when you do the team, when you do the task, when you do the test. Okay. Oh my God, Lukito is only targeting my money. He's not targeting our friendship. He's targeting my money. So you do know that this is not one of the patriot you have in your life, right? Because how do you know people's heart? Yes, by doing the task. You need to do the task. The task when you are together with them. For example, it's like you and I, for example, we go together and we have lunch more than 10 times we have lunch together. And you are always the one who pay for me. You pay for the lunch. Every time you say, you try to pretend that I don't go to the toilet, and then you hope that I can pay for you, and I sit still there. And then when you come back, and then, have you paid? No. Oh my God. See something wrong with you. Why every time we have lunch together, I'm only the first people who pay, and then you. Nah, see? Teman ini. sampah. Nah, jadi kan kita bisa lihat, oh, this one is different. So I don't want to, okay, that you try to figure it out. Okay. I understand. Like after you say all that, I understand how they all mix together now. That makes so much sense how they all mix together. Yeah. So this lesson will help you to think through about friendship. Not all friends are your best friends. Not all friends. Not all friends are your good friends. Not all friends. Okay? Because they got something in their mind. Not because they are evil. No. They are not evil. Because they think different like you. They feel different like you. For example, you and I are friends. And then you feel to me as a friend that, yes, I'm your best friends. And I will help you. Okay? But do you know what I think? Do you know what I feel? Maybe different. Maybe I just say, oh, you're okay. Caroline is just another people that I know. See? Iya. See, that's why you need a relationship test to see whether Kacamata ya. you are feeling good. Oh, temennya. Tapi kalau okay. ngomong kayak gitu, kalau misalnya satu ini orang bilang itu, ini mah best friend saya, habis itu Mister baliknya itu ngomongnya, enggak, ini cuma orang yang aku kenal doang, itu bukannya kayak rasanya offended ya, Mister? Ya offended lah, tapi kita kan nggak mungkin ngomong kayak begitu. Pasti kan, tapi kan kita kan punya perbedaan masing-masing, bener gak? Yang kita nggak ngomong, yang kita keep inside our heart, bener gak sih? Ya, misalnya gini, kamu sama saya temenan, terus kita ketemu Caroline, terus kamu bilang gini, Caroline, this is my best friend. Terus I think it in my heart, best friends? Are you sure? I'm not your best friends. Nah, yeah, but you never know that until you test them. Ya, makanya temen yang bener-bener kan ada pepatahnya tuh, apa? Friends in need is a friends, apa gimana kata-katanya? Lupa tuh. A friend in need is a friend indeed. Yeah. A friends in need is a friends indeed. Teman yang ada saat kita membutuhkan itu teman yang benar gitu loh. Ya. Oke. Oke guys, halo. Kok pada diem semua nih? Cuma berapa orang? Yes, Jangan-jangan sir. punya teman cuma 3 orang di sini. Yes. Bukannya tambah clear, tambah bingung, Mister. Karena gini, kenapa pada bingung? Karena kamu nggak pernah belajar tentang ini, nggak ada diajarin di sekolahan, ya kan? Cuman mungkin di NJS yang diajarin. Tapi sebenarnya ini bener loh. Bener gak? Menurut kamu ini bener gak? Coba. Bener gak? Apa ini cuman main-mainan aja yang maksudnya kayaknya gak berguna gitu. Bener gak? Kira-kira bener gak ini? Nanti pada saat kamu mati, ya. Kita semua pada mati. Bener gak? Apa ada yang hidup selamanya? Halo? Pertanyaan saya, siapa yang nguburin kamu? Gak ada. Ya temen lah. Orang yang kita kenal. Enggak. Pada saat kamu mati, nanti siapa yang nguburin kamu? Ya tukang kubur kan pastinya kan? Kubur lah, iya. Ya. Nah tukang kubur yang menguburkan kamu itu teman kamu bukan? Bukan. Iya.
Bukan, pasti bukan deh, kurang lebih pasti bukan. Tadi siapa Kalau yang teman jawab? Iya. kerja sebagai tukang kubur, Iya, ya oke. Tapi begini, Apa? maksudnya gini, kita itu dalam hidup nggak bisa nguburin diri kita sendiri. Kita butuh orang. Oke? Nah kalau misalnya katakan kamu adalah orang yang tidak punya keluarga, tidak punya teman. Matinya bisa dikubur gak? Tetap dikubur. Tapi kamu kayak mati gak ada orang yang dekat-dekat kamu. Bener gak? Nah, terus nanti pada hari haknya kamu meninggal, yang datang ke tempat kamu itu juga bukan semua teman kamu baik. Bukan. Ada yang cuman kenal, ada yang cuman itu normal, itu kehidupan. Makanya saya ngajarin supaya kamu punya kualitas kehidupan yang baik, belajarlah memilih teman yang baik. Gitu. Belajarlah untuk benar-benar pilih teman yang baik karena dalam hidupmu dari sekarang nih, umur kamu sekarang ya. Sekarang nih sampai nanti kamu mati ya. Ini kuburan nih ya, sampai kamu mati ya. Ini pertanyaannya, ini mau dibuat apa kualitas kehidupannya? Mau kualitas kehidupan yang penuh kebingungan, apa penuh kesakitan, atau penuh kebahagiaan? Nah kan kita udah belajar tuh, kebahagiaan itu adalah totally our responsible for. Kan udah belajar kan? Nah berarti kita perlu responsible for friendship, teman-teman kita gitu loh. Ya kan? Coba deh bayangkan ya, kalau kamu nanti begitu meninggal, dan kamu bisa melihat tanpa terlihat oleh teman-teman kamu, waktu kamu meninggal, bayangin gak sih teman-teman kamu bilang, iya akhirnya dia mati juga. Nah lo coba rasanya gimana coba? Hah? Aduh, kok matinya baru sekarang sih, gak kayak kemarin aja matinya. Coba deh, Aduh, rasanya gimana? Hah? Ades. Jadi mau bangun dari kuburan habis itu gebokin. Nah, ya kalau bisa kan, gak ada yang bisa kan? Ada ceritanya yang bisa bener-bener bangun dari kubur, kecuali dari film. Nggak ada. Oi, diam. Ada mister yang dikubur hidup-hidup waktu itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini bukti bahwa kita perlu belajar berteman. Nah, dengerin sekarang. Masuk ya lebih dalam lagi. Kalau kita lihat relationship test, terus kita hubungkan dengan keadaan generasi kamu sekarang, zaman kamu sekarang, saya tuh ragu loh, kamu tuh bisa punya 5-5-nya tes ini. Kenapa? Karena kamu di dalam kamar. Halo? Kamu tuh cuma tinggal dalam kamar dan kamu main pakai gadget, main pakai virtual connection. Ini time, team, task, test, target ini nggak bisa pakai virtual connection. Ini perlu pakai physically connection. Tapi kan sekarang lagi COVID. Ya kan? Ya betul. Tapi kamu nggak bisa apa namanya tuh diam. Kamu perlu berconnect dengan orang. Caranya apa? Ya coba cari teman-teman kamu yang ada di sekitar kamu sekarang dan mulai ngobrol. Pakai WhatsApp, pakai apa. Tapi yang sekarang terjadi kan kagak. Kamu masuk ke dalam kamar, kamu main game. Kamu ngobrol. Ya, pertanyaan saya gini sekarang. Nah, coba kita pikir logika ya. Kamu main game di rumah, ya. Main game. Oke? Kamu terkoneksi dalam dunia. Ini dunia. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, orang-orang yang ada dalam dunia ini, yang kamu bilang teman-teman kamu, apakah mereka akan bisa membantu kamu pada saat kamu mengalami masalah berat? Apakah mereka akan bisa datang bareng-bareng sama kamu, ngobrol, ngetes mengenai tema, jogging bareng, shopping bareng? Enggak. Kamu cuma having time main bareng sama mereka di game. Pada saat kamu nangis, apakah mereka mau mendengarkan kamu? Pada saat kamu kesulitan kena COVID, apakah mereka mau telepon kamu? Kan enggak. Ada beberapa yang mau, Mister. Iya, beberapa mau, tapi cuma telepon. Kalau datang, apa mereka mau? Gak bisa, Mister, masalahnya. Nah, bukan nggak bisa, kalaupun bisa juga mereka nggak mau. Coba buktikan aja. Saya mau berani buktikan. Ya coba kalau kamu nggak percaya buktikan. Siapa di sini yang punya sosial media? Semua punya kan? Kalau kamu nggak percaya nih, dengar baik-baik kata-kata saya. Buktikan kata-kata saya. Ya, tulis aja begini di sosial media kamu. Hi guys, I want to suicide. I want to die. Terus kamu posting. Nggak, coba tes. Kalau kamu nggak percaya, saya mau tanya sama kamu berapa orang yang komen? Ya, apa jangan-jangan nggak ada yang komen? Nggak ada yang komen. Kamu coba buktikan nggak ada yang komen. Kalau populer. Kalau kamu dikomenin pun, mereka cuma bilang jangan. Pertanyaannya apakah mereka bisa cegah kamu? Enggak. Apakah mereka mau dengerin kamu? Enggak.
Dan kalau kamu tulis lebih dari 3 kali, I want to kill myself, dalam waktu 3 kali, pasti kamu di-unfollow. Hah? Yes, dan itu sudah diteliti. Itu sudah diteliti, ada penelitiannya. Kita tidak mau mendekati orang yang lagi dalam keadaan susah. Contoh misalnya, kalau saya punya follower di Instagram saya, katakan 2000 lah, misalkan. Ya, katakan 2000 lah. Saya nggak kenal mereka. Siapa sih mereka? Saya nggak kenal mereka. Kalau mereka bilang, I want to kill myself, I don't care. Why? I don't know them. Tapi coba kalau di sini yang tulis begini, katakan Miss Firly yang tulis di sosial media. Dia cuma tulis begini. Aduh. Apa misalnya cuma gini. Sedih rasanya. Cuma kata sedih rasanya. Saya temennya dia loh. Saya akan telepon. Kenapa lo? Ada apa? Itu temen. Tapi kalau di sosial media, dia tulis, I want to kill myself. Lebih dari 3 kali. Kamu di-unfollow. Itu udah ada penelitiannya. Makanya, kalau dengan cara kamu hidup sekarang, apalagi selama COVID, kita makin banyak stresnya. Kenapa? Karena kita nggak punya temen yang bisa cerita. Coba di sini saya mau tanya, siapa di sini yang dalam seminggu ada yang begini? Aduh, aku bosen, gue telepon temen, cerita. Ada? Coba. Saya mau izin ke toilet ya. Sah, boleh. Coba masukin ke chat, coba. Saya sih nggak begitu, Sir. Nggak, iya, coba masukin ke chat. Siapa dalam waktu seminggu ini lagi bosen, lagi susah, terus kamu cerita sama teman kamu. Coba, Miss tolong buka ininya, Miss. Nggak bisa dibuka nih. Apa? Chattingnya. Silakan. Coba siapa? Coba saya mau tanya. Dalam seminggu ini. Jujur, ayo jujur. Apa tadi dalam seminggu ini? Dalam seminggu ini kamu lagi susah, lagi sedih, apapun yang kamu alamin, kamu telepon teman kamu. Teleponnya lebih dari 15 menit, cerita. Saya, oke, bagus. Saya, Stella. Tahu gak teman saya semalam macet di jalanan. Di jalanan pulang kerja macet, tahu gak dia ngapain? Dia telepon kita, satu grup. Jadi kita satu grup ngobrol, nemenin dia macet-macetan. Itu temen. Bisa telepon. Lah kalau kamu nggak bisa, siapa? Lebih pilih ngomong ke ortu, oke. Tapi jarang sih, walaupun aku ngomong ke orang tua. Ya berarti nggak ada temen kan, makanya kan. Soalnya aku nggak bosan. Soalnya aku temen tuh buat ngobrolnya cuma ngobrol yang happy doang, bukan cuma yang Alvaro selalu happy. I don't have hard times. No. Pembohongan. Coba sekarang mikir deh, coba. Bener gak sih kamu kondisi sekarang punya temen? Pertanyaannya. Iya. Coba pikir baik-baik deh. Gak usah kamu ya. Saya aja mikir, temen saya cuma 6. Yang di Patriot, yang partner ada ratusan. Tapi Patriot cuma 6. Tapi masih bagus punya temen. Nah kalau misalnya pertanyaannya sekarang gini, kamu ada di dalam kamar yang gak pernah keluar deh, kayak gini. Ya, kamu ada di kamar nih, gak pernah keluar. Kamu cuma terkoneksi sama dunia internet. Ya bagaimana caranya teman kamu bisa ada sama kamu? Nggak ada. Nanti pada saat waktunya umur kamu berjalan, ya waktu berjalan tiba-tiba kamu sudah besar, kamu nggak akan tahan sama orang. Halo? Bener gak? Kamu nggak tahan sama orang. Aduh kenapa sih orang begitu rese? Bukan orang begitu rese, kamunya nggak biasa. Makanya Mr. Lucky mau tantangin kamu sekarang. Ayo sekarang, yang sekarang kan lagi COVID, coba bagaimana caranya dalam 1 minggu kamu telepon teman kamu. Nah kalau kita bicara ngobrol di telepon, cerita tentang kamu, terus suruh dia cerita tentang diri dia. Coba bisa gak? Ya ini ujian tugasnya Miss Firly. Ya jadi dalam 1 minggu ini, dari hari apa nih sekarang? Hari Rabu ya, ketemu Rabu depan, tugas kamu adalah kamu telepon teman kamu setiap hari, minimal 15 menit. Ya. Cari teman kamu, misalnya Caroline, hari Rabu ya, ini contoh ya, hari Rabu. Misalnya teman kamu si A, kalau hari Kamis, cari teman kamu lagi si B, hari Jumat, cari si C. Coba saya mau lihat. Ya. Lalu hari Sabtu, siapa lagi si D, sampai ketemu Rabu. 15 menit paling minimal. Ngobrolnya ngapain? Bukan main game ya, ngobrol. Ngerti ngobrol gak? Ngobrol. Terus kita tulis ke Canva.
Dengerin dulu. Contoh nih, saya sama Caroline ya, kita berteman. Caroline, lagi ngapain lo? Gue lagi ke toilet. Nah, tuh kan kayak gitu kan kalau temen kan. Kalau temen masa ngomong kayak gini, halo, selamat pagi, Caroline, apa kabar? Itu bukan temen, itu agen asuransi. Itu mah namanya, apa namanya tuh, orang bank lagi mau nawarin duit. Kan gitu kalau orang bank. Ya kan, selamat pagi Pak Lukito, apa kabar? Oh baik Bu, Pak Lukito, saya punya berita gembira nih Bapak. Bapak kan pakai kartu kredit ya Pak? Iya, itu bisa di cash Pak, bisa dibuat cash. Nah, itu orang bank. Tapi kalau temen gini, kalau temen tuh begitu ngangkat, woi, ngapain lo? Iya benar. Ngapain gitu? Bener. Benar Ya banget kan? sih. Gue lagi di toilet. Ngapain lu di toilet? Ngapain di toilet? Gitu. Itu temen. Nah, jadi tugasnya 15 menit cerita gini caranya. Misalnya saya sama Miss Firly temenan ya. Fir, lu seminggu ngapain aja? Cerita dong. Nah, Firly cerita. Oke, sekarang gantian gue cerita ya. Oke, dia cerita. Jadi pokoknya ngobrolin apa aja. Tapi harus dua arah. Kalau satu arah namanya puncak macet. Ya, harus dua arah. Paham? Nah, apa yang kamu lakukan? Setiap hari ganti temen. Sampai seminggu. Nah, saya mau, dengerin. Saya mau kamu buat begini. Nanti Miss Firly tolong. Jadi, dibuat daftarnya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu lagi. Namanya siapa aja di sampingnya. Terus yang saya mau kamu bikin adalah gini. Coba, kamu buat semacam jurnal. Kalau Rabu pas ngobrol sama si A, kamu ngomongnya perasaan kamu apa sih? Kamu waktu ngobrol sama si A itu dapatnya apa? Ngobrol sama si B gimana? Ngobrol sama si C gimana? Yang saya mau kejar, dengerin dulu, yang saya mau kejar gini, jangan-jangan lu gak punya temen. Begitu Rabu, Kamis, Jumat gue telepon siapa lagi ya? 15 menit, aduh mana mau dia ngomong sama gua. Nah mantep dah lo. Itu artinya you don't have friends. Bener gak? Oh cuma mau berani gimana Mister? Masa sih gak berani sama temen, jangankan jam 12, jam 1 pagi kita telepon kali. Weh, ngapain lu? Gila lu jam 1 pagi ngapain telepon gua? Gua belum tidur nih, gua mau ngobrol. Ih gila kali, ngapain sih? Mau ngobrol apa? Temen begitu. Kalau temen jam 1 pagi nggak berani telepon mah berarti bukan temen. Mr. Lucky baik banget. Saya nggak pernah telepon siapapun teman. Oke. Miss Firly coba dibuat konklusi dulu, Miss. Iya, jadi guys, selama 1 minggu dimulai hari ini ya, kalian harus telepon satu teman kalian selama 15 menit. Bebas mau ngobrolin apa aja, kalian cerita tentang hari kalian hari ini, pokoknya cuma selama 15 menit. Tapi selama 1 minggu itu tiap hari orangnya harus berbeda, nggak boleh sama. Berarti harus ada 7 teman, betul ya, harus ada 7 orang. Karena kan dari Rabu sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 7 hari, Rabu depannya kamu udah ada laporannya. Nah, setiap hari setelah kamu teleponan sama teman, kamu buat jurnal, ceritain. Oh, tadi misalnya Miss Firly hari ini teleponan sama Clarin. Hari ini aku teleponan sama Clarin, cerita tentang ini. Enak sih, Clarin asik diajak ngobrolnya. Aku juga senang cerita sama Clarin. Dan kalau memang kamu ternyata belum terlalu percaya sama Clarin, kamu bilang aja, tapi jujur aku sebenarnya belum terlalu percaya sama Clarin untuk cerita hal-hal yang banyak. Jadi tadi kita cuma ngobrolin hal-hal yang basic-basic aja, kayak gini, kalian ceritain. Ya, jadi kalian punya 7 cerita, 7 jurnal. Oke? Sampai sini. Tunggu, Miss Firly bakal panggil yang udah raise hand dulu. Joshua, silakan mau tanya apa? Ya Miss, ini misalnya, ini kan kita suruh jaya 7 hari itu 7 teman katanya Miss. Ini wajib dari sekolah atau yang udah nggak di sekolah juga boleh Miss? Enggak, bebas. Bebas, yang penting teman. Iya, yang penting yang menurut kalian itu teman kalian aja. Oh, oke Miss, thank you. Ada lagi, Davin, kenapa Davin? Bu jurnalnya katanya minimalnya 1 atau berapa? Apa? Tiap jurnal minimalnya berapa kata? Mister, aku kasih 50 sampai 100 kata, boleh Mister? Oke, 50 sampai 100 kata, ya. Maksimalnya 100. 50 sampai 100. Berarti 50 sampai 100 berarti jurnalnya itu cuma sedikit doang. Iya, nggak usah banyak-banyak, yang penting kalian cerita. Tapi kalau mau lebih, ternyata kalian
Miss, aku masih punya banyak ceritanya nih, Miss. Aku kayaknya jurnalnya lebih dari 100. Ya nggak apa-apa. 50 itu kan minimal. Ya. Yes, Dairen. Kenapa Dairen? Kalau misalnya ini kita cuma ada temannya satu gimana, Miss? Dairen, suara kecil banget, sayang. Kalau misalnya cuma ada satu temen itu gimana, Miss? Cari dong. Masa cuma satu teman? Kamu Ya itu di nggak sekolah, ada. di kelas aja ada 25 lebih loh orangnya. Itu baru yang di sekolah. Belum yang dulu di SD kamu, belum yang teman rumah kamu. Ngomong sama teman SD saya nggak percaya sama itu, Miss. Nggak berani. Kamu pilih, coba 7 orang. Jujur ya guys, jujur nih. Kalau misalnya Mr. Lucky kasih tugas ini buat guru-gurunya juga Miss Philly mungkin akan bingung. Aduh, siapa nih yang bisa diajak ngomong? Perasaan, apalagi Miss Philly bukan tipe orang yang suka cerita gitu. Itu Miss Philly bakal bingung banget. Tapi ya kita tetap harus usaha cari gitu loh. Mister, ada yang tanya, Mister. Beserta foto nggak? Mungkin screenshotan pas kalian telepon boleh kali ya? Setelah kalian ngomong 5. Kalau aku percayalah kalian jujur ya, aku percaya. Nah, nanti gini nih, dengerin baik-baik, catet nih hari ini hari apa. Kalau kamu lakukan ini dengan baik, suatu saat nanti kamu tuh bakal berterima kasih loh sama saya. Karena saya menolong hidup kamu. Ini aja belum apa-apa udah banyak pengakuan kan. Ada yang punya teman satu. Miss Firi bilang gak gampang loh. Bener. Kalau dibilang gak gampang bener. Karena kita itu punya sisi males. Males ngapain sih, gak penting ngomong sama dia. Kenapa kita begitu? Karena kita hidup di dunia yang semuanya udah ada. Kita itu bisa ngobrol, bisa main game, bisa nonton Netflix, bisa semuanya ada. Mau makan tinggal pesen. Tapi dunia yang sekarang nyaman ini berbahaya sekali. Makanya saya senang banget cari masalah. Kenapa senang banget cari masalah? Supaya masalah itu membuat kita jadi hidup. Masalah tuh apa? Olahraga. Ya, ngajarin kamu nih masalah loh. Bisa gak Mr. Lucky berhenti ngajar kamu? Coba, menurut Miss Firly bisa gak? Bisa. Oh, bukan saya. Kenapa, Mister? Sorry. Menurut kamu bisa gak aku nggak ngajarin ini anak-anak bocah-bocah ini? Bisa gak? Bisa banget. Bisa banget. Kenapa? Oh, saya bisa perintahkan apapun. Tapi bukan itu. Bisa. Cuman saya tahu kalau saya nggak ngajar kamu, saya nggak punya tantangan. Kalau saya nggak belajar, saya nggak punya tantangan. Kalau saya nggak kuliah lagi, saya nggak punya tantangan. Kalau anak-anak saya baik-baik semua, saya nggak punya tantangan. Kalau semuanya dunia sudah berubah seperti apa yang saya pikirkan, saya nggak punya tantangan dan saya sudah mati namanya. Okay, that's why you need people to build your communication skill gitu. Ya, I wish I speak English like Caroline. Okay? Mr. Lucky boleh gak telepon Mr. Lucky? Boleh. Kalau mau telepon saya, ayo. Sir. Kalau boleh Yes. teman lain. Sabar, Bentar ya, tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan Ya, dulu, yang raise tangan hand dulu. dulu. Silakan. Ini udah Silakan Miss ngantri Firly. nih, ngantri. Silakan Miss Firly, silakan. Silakan Alvaro. Kenapa Alvaro? Nah, jadi Miss, tadi saya mau tanya, ini harus direkam nggak call-nya, tapi nggak jadi. Oh, oke. Davin, why Davin? Temannya biasa selain teman sekolah, boleh teman orang yang rumah saya. Boleh. Berarti Boleh. aku boleh Karen. telepon. Karena aku kadang-kadang aku main bulu tangkis sama teman saya, aku telepon biar aku aja main bulu tangkis. Iya, boleh. Mau teman-teman kamu yang dari luar kota juga boleh. Karen, kenapa Karen sayang? Jadi nggak boleh sambil main game gitu, ngomong aja. Ya, niatnya itu kalian ngobrolnya jangan sambil main game, tapi memang kalian benar-benar telepon ke teman kalian dan cerita. Bukan karena kalian mau main game, kalian teleponan. Nih, siapa di bentar. 15 menit itu waktu yang sangat pendek kalau ngobrol sama temen. Saya kalau ngobrol sama temen bisa 2 jam, 3 jam. Bener gak? Nggak tahu nih yang punya temen saya doang, jangan-jangan kali ya. Saya kalau ngobrol sama temen bisa 2 jam, 3 jam. Istri saya, kalau saya ini kan kerjanya di bawah, istri saya kan di atas kerjanya. Itu dari ruangan bawah ini saya bisa dengar istri saya ketawa. Saya kalau udah denger dia ketawa, saya seneng banget. Dia lagi ngobrol sama temennya tuh. Dan kalau lagi ngobrol sama temennya bisa 1,5 jam, 2 jam. Itu pendek. Apalagi cerita bolak-balik, itu bisa 3 jam, 4 jam. Bisa dalam loh jamnya. Jadi 15 menit itu pendek banget. Ya, minimal 15 menit. Silakan.
Oke, thank you, Mister. Henilo, kenapa Henilo? Kalau kalau nanya kayak telepon guru gitu boleh gak? Atau Maksudnya telepon guru? Maksudnya Iya. kamu misalnya mau nelfon Miss Firly gitu, terus kamu mau cerita sama Miss Firly. iya kayak campur Gimana, gitu? Mister? Ya, bentar, saya hapus dulu. Ya, sebenarnya boleh-boleh aja nggak apa-apa, karena sudah nggak ada pilihan lagi, boleh-boleh aja nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa. Karena nggak ada pilihan, ya Allah kesian Nah, banget. ya nggak gurunya. apa-apa, nggak apa-apa. Ya karena memang sebenarnya kalau disuruh pilih temen, saya nggak bakal pilih telepon guru saya sih. Masa saya pilih selamat pagi Pak, ya tapi nggak apa-apa Henilo, nggak apa-apa, boleh. Coba. Mungkin Henilo menganggap guru-guru di sini sebagai temannya dia kali. Nah, iya karena emang NGS tuh keren banget. NGS tuh keren kayak batagor goreng, enak. Itu biasanya formal, Mister. Deiran, kenapa Deiran? Tadi saya mau nanya, ini boleh ngomongnya itu tentang apapun aja ya, Miss? Apapun boleh. Yes. Apapun boleh. Elsen, kenapa Elsen? Itu boleh gak saya telepon sama kayak teman di luar, bukan teman di sekolah ini? Boleh. 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 Nggak harus temen yang di sekolah ini aja, boleh dari manapun temennya. Caroline, kenapa? Jordan kalau nggak raise hand, Jordan nggak boleh nanya ya. Caroline, kenapa Caroline? Do we start today or do we start today or do we start like next week? Or when? When do we start? Today. Okay. Hari ini, since today until the next Tuesday. Ya. Siapa yang dikasih tugas ini perutnya sakit? Stres. Angkat tangan. Ya. Waduh. Ya itu bukti. Nggak bener itu bukti kalau udah aduh gitu ya. Ini udah bukti bahwa sebenarnya nggak ada temen tuh kita tuh. Oke. Kalita. Siapa nih? Elizabeth, sorry. Telepon sama 15 menit. Iya. Telepon sama 15 menit, Davin. Tadi siapa yang nanya? Ada. Tapi masalahnya itu nggak cukup buat 7. Ada, tapi nggak ada sampai 7. Ini guru-gurunya perlu melek ya. Kita nih guru-gurunya perlu melek. Ini kalau ada orang tua perlu melek nih. Gak punya teman loh, anak-anak sekarang loh. Punya, Ya. Mister. Saya punya Nggak banyak. sebanyak 7. Hey guys, honestly, kamu nggak punya teman, bener gak sih? Coba deh kita mikir deh. Ayo, jujur aja. Misal Lucky nggak marah kok kamu nggak. Tapi ini sebuah cerita yang membongkar bahwa memang kita nggak punya teman. Nih ya, saya kasih tahu. Mr. Lucky ngomong ini bukan sembarangan. Kalau kamu tanya si Firly, Miss Firly masih punya teman, walaupun mungkin rata-rata teman dia paling tinggi. Kalau yang dari ceritanya dia ya, bukan dari cerita saya, partner paling tinggi karena dia kan bilang dia nggak bisa cerita sama orang. Paling tinggi partner. Masih ada temen. Karena di waktu sekolah dulu zamannya dia nggak ada internet. Dia nggak akan hidup dalam dunia sendiri. Dia pergi kemana-mana ngobrol. Kalau saya nih dulu waktu kecil kayak kamu, nih Miss Lucky cerita, tapi jangan diikutin ya cerita Miss Lucky, jangan diikutin karena ceritanya kacau-kacau. Saya itu sampai nyolong ayam bareng-bareng, ngerti gak? Dulu tuh zaman dulu, iya. Zaman dulu itu waktu saya pulang sekolah, karena kita nggak punya internet ya. Jadi kita karena saking nggak punya kerjaan, kita nyolong ayam. Jadi ayam tetangga kita buka dari kandangnya, kita nyolong bareng-bareng. Jadi ada berapa orang ketangkep dijejerin, diomelin, ya kan? Terus kedua, sampai bener-bener kita tuh nggak punya ngapa-ngapain lagi. Saya tuh sampai godain bencong, kamu tuh bencong ya? Banci itu di pinggir dekat Kalideres. Zaman dulu Kalideres itu tempatnya jalanan masih sepi deh. Itu bencong kita godain supaya bencong kejar-kejar kita. Kamu bayangin gak sih? Saking nggak ada kerjaannya gitu loh. Tapi di situ ternyata banyak bikin temen gitu loh. Karena kita hidupnya kan touching ya. Secara tubuh kita hadir gitu loh. Hadir bareng-bareng, ketemu, ketawa, geli segala macem. Tapi kalau kamu kan hidup kamu tuh di dunia virtual. Yang saya mau sadarin kamu tuh gini. Lu tahu gak? Mark Zuckerberg yang penemu Facebook aja, itu main Facebook tuh sedikit, jarang. Dia tuh ngobrol sama istri, ketemu sama temen, dia ngopi bareng. Dia sadar bahwa itu dunia virtual. Nah, nanti apalagi ada muncul baru dengan penggantian nama Facebook menjadi Meta.
Dia akan membuat semua program menjadi metafisik, artinya sesuatu yang terlihat seperti real, tapi nggak real. Wah, itu lebih gawat lagi kalau kamu nggak ngerti ini. Besok-besok hidup kamu akan sengsara loh. Ya. Oke, apalagi ada yang mau nanya lagi nggak? Siapa yang di sini sakit perut? Yes. Ini ada statement bagus nih Mister nih dari Samuel. Dia takut gitu loh, maksudnya pengen ngomong tapi nanti takut dibilang lebay. Nah kan sekarang banyak tuh Mister kayak gitu tuh, kita cerita niatnya tuh sebenarnya cuma pengen didengerin aja, tapi temen kita apaan sih kayak gitu doang, lebay banget. Yes, itu dia makanya saya bilang kita jadi nggak bisa percaya orang. Iya, dan itu sesuatu yang normal, Samuel. Karena zaman kamu ini zaman dimana orang tuh nggak bisa cerita sebenarnya, dan kita cuma bisa cerita lewat posting-posting sosial media kita doang. Tapi itu bukan cerita, itu cuman namanya judulnya posting, ngepost gitu loh, kirim surat kepada orang yang nggak ada tujuannya, bener gak? Sosial media kita kan kalau kita posting kan kepada siapa? Nggak ada tujuannya ya pada follower kita. Nah makanya dengan jalan kamu berlatih seperti ini, siapa tahu kamu menemukan teman-teman kamu yang nggak ngomong lebay, nggak menghakimi kamu. Ya udah kan, udah ngetes, maka kita butuh tes. Waktu saya telepon Nicholas, terus Nicholas ngata-ngatain kita, oh berarti this is not our friend. Waktu saya telepon Darren menghakimi kita, oh ini bukan teman saya. Cari teman kita yang mana yang benar, gitu. Dan pasti ada kok, cuman kita nggak tahu aja, ya. Oke, makanya ini tugas yang nggak gampang, saya tahu, tapi saya perlu paksakan supaya kamu belajar ngerti. Mister, Gitu. Dan suatu saat, saya sama teman saya maki-makian, Mister. Bercandanya Pak, maki-makian. ya nggak apa-apa maki-makian asal jangan ngomong kata kasar. Kan maki-makian bisa begini, dasar pinter lo, pinter banget sih kamu, waduh kamu cerdas banget, itu maki-makian. Kamu cantik banget sih, gitu, maki-makian. Tapi kalau kamu ngomongnya kasar, dasar kamu kambing, nah itu udah ngaco. Itu nggak boleh. Masa kambing sih? Ya kita kan manusia ya. Hai. Jadi kalau ini kita udah cerita-cerita, tapi orangnya itu nggak mau cerita baru, itu gimana, Mister? Ya ngobrol lah. Coba cari tahu ngobrol gimana. Ya kalau cuma kayak itu kan Mister maunya kita cerita-cerita kan. Tapi kalau Ya berusaha nanya, tanya aja yang lain. Gimana papamu? Gimana? Game lu main game apa? Tapi Oh lu nggak main game? Oh, ditanya aja terus pakai pertanyaan. enggak, Coba tapi misalnya Mister nih. Nah. Kayak bukan ngomong kayak cerita-ceritaan, tapi kayak ngobrol biasa aja. Ya boleh. Kayak benar-beneran cerita-cerita. Yang boleh. Darren is having a stomach cake right now. Cuma masalah saya ada temennya itu ada itu beberapa orang itu di dalam Patriot. Masalahnya saya itu gak mau cerita ke partner. Coba ya kita gini, kita lihat ya. Ini kan beberapa orang kan pada pusing nih masalah nanya. Saya mau nanya beberapa orang nih. Coba saya tanya Levi deh. Lev, kamu dikasih tugas ini susah gak? Susah gak menurut kamu? Kalau 7 orang itu banyak banget sih, tapi nggak apa-apa. Oh. 3 lah. 7 orang itu banyak banget tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Masa kita punya 7? Soalnya Dengar dulu. Maaf. Soalnya Masih kebuka ya? aku masih sanggup gitu, masih sanggup. Itu maksudnya gini, itu seperti kamu ngeliat tugas ini kayak seperti sesuatu yang berat banget atau ya biasa aja sih gitu, coba. Biasa aja sih, soalnya kan kita cuman telepon kan, bukan kayak harus cari inspirasi gitu-gitu. Jadi tinggal lakuin aja gitu. Oke. Kamu punya teman berapa orang, Lev? Yang kalau dalam sisinya patriot gitulah berapa orang? 3. Oh, 3 orang. Nah, kan cerita udah 3 tuh dapat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Udah dapat Rabu, Kamis, Jumat kan. Tinggal cari yang lain. Ya. Bagus. Kenapa? Google. Recording in progress. Google? Maksudnya telepon Google? Hah? Google pertanyaan. Boleh. Coba. Boleh, kamu mau Google pertanyaan boleh. Coba tanya siapa lagi? Chelsea. Menurut kamu susah banget gak tugasnya, Cek? Sebenarnya sih nggak banget.
Soalnya aku sendiri punya temennya banyak, cuma kan karena dari tahun lalu yang quarantine itu aku jadi nggak ketemu teman-teman aku gitu, jadi apa sih kayak nggak ngobrol-ngobrol lagi. Jadi sekarang aku harus mulai ngobrol lagi, tapi kayak Iya. serem gitu, Mister. Serem nggak? Gak comfortable, Mister. Iya, Serem kayak nggak? tiba-tiba ngajak telepon ngobrol Iya, gitu. iya betul. Rocky, Nanti kamu buat mereka turun dong. Nanti kamu boleh pakai saya ya untuk jadiin kambing hitam dan kambing apa korbannya gini. Kamu bisa ngomong kayak gini. Misal gini, Ce, apa kabar? Weh, sorry nih Ce, gue nelfon lu Ce, ngobrol. Ada tugas tuh dari guru gue yang aneh. Boleh pakai gitu boleh. Ya supaya bisa buat batu loncatan. Guru lu yang mana? Aneh itu guru. Masa gue disuruh telepon teman gue selama 7 hari. Jadi gue perlu nelfon lu nih. Ngobrol-ngobrol gitu, nggak apa-apa. Kamu boleh pakai kata-kata itu untuk memulai supaya kamu nggak kesannya aneh, boleh gitu loh ya. Kalau Jadi aku biar telepon kamu bisa Mister habis itu bilang itu gimana, Mister? nggak apa-apa, saya aman kok, tenang aja ya, karena memang bener udah lama nggak telepon teman terus tiba-tiba telepon kan kayaknya aneh ya gitu. Tapi kalau pakai nama tugas, nanti paling teman kau bilang gini, iya guru lu nggak waras banget sih, masa zaman sekarang sudah telepon orang, ya nggak apa-apa juga gitu loh ya. Oke, bisa dipakai boleh ya. Coba saya tanya lagi siapa ya, bentar saya tanya lagi nih. Mister kurangin lah jadi 3 atau 5. No, nah lama nanti saya mau kasih kamu tugas sebulan loh. Kita gak ada temen loh, Mister. Oh kan mulai pengakuan kan, tuh lihat kan, mulai pengakuan ya, kan. Ada pengalaman di betray, Mister. Udah Waduh, punya. Waduh. Saya So udah turns ada out Diane is actually depressed. Wow. Parah banget. Coba Agatha, what do you think Agatha? Kurangin. Tugasnya, Mister. Iya. Menurut aku sih susah enggak, tapi gampang juga enggak sih, Mister. Soalnya kan kalau kan susah kan nyari topik gitu. Jadinya kalau aku nelfon kayak awkward gitu. Tapi kalau misalnya kalau orang yang bener-bener kayak close sama aku mungkin nggak terlalu awkward kali ya. Tapi ya susah juga sih ya, Mister. Ya, oke. Nah dengerin ya, saya minta satu yang kamu nggak boleh lakukan. Jangan bohong. Jangan kamu bohong, bilangnya kamu udah nelfon, padahal kamu nggak nelfon. Jangan. Berusahalah sebaik-baiknya, karena tugas Mr. Lucky bukan buat nilai rapot. Ini buat nilai kehidupan kamu. Percaya deh, kalau kamu punya berusaha, kamu pasti nembus kok. Gitu loh. Ya, nanti deh kamu lihat deh, waktunya nanti kamu udah jadi orang dewasa, kamu butuh ini gitu ya. Belajar. Oke, jangan bohong nanti. Ada beberapa yang mau tanya, Mister. Ya, silakan. Fiorenza, silakan Fiorenza. Sir, Yes. boleh nggak itu telepon kayak sepupu gitu, sepupu. Sure. Ya, sepupu is oke. Sepupu, teman mama punya, pokoknya siapapun yang kamu kenal boleh, siapa aja boleh. Ya, terus teman-teman dari yang mungkin kamu pernah tinggal di luar negeri atau mungkin apa boleh, it's okay. Any kind of friends, even teachers juga boleh. Kalau kamu sampai kamu rasanya nyerah banget, Mr. Lucky aku boleh telepon Mr. Lucky gak? Boleh, kalau kamu berani silakan. Tapi saya yakin kamu nggak akan mau nelfon, saya yakin. Aduh, nelfon dia emang enggak deh. Tapi kalau mau berani sih. Kalau saudara boleh nggak? Boleh Javier, saudara kecil, saudara gede, saudara kakek, saudara nenek, saudara di Mars, di planet Pluto boleh semua, boleh. Orang tua boleh Berani. nggak? Sorry, aku nggak ada sensor. Saya berani, Mister telepon. Stella, Mister. silahkan Tapi Stella, mau ngomongin tanya apa? Mister kan biasa aku ada aplikasi nih Mister yang namanya Discord. Nah biasa tuh di situ ada teman-teman. Cuman temennya kayak lebih dari 2 bisa join gitu loh. Kalau di situ kan rame. Jadi itu termaksud apa enggak? Di Discord kalau ngomong berdua boleh, tapi kalau rame-rame nggak boleh. Oke, Mister. Thank Oke. you. Discord boleh dipakai dan nggak boleh pakai chatting ya. Ketik-ketik, halo apa kabar? Ada guru gila gue mau nanyain tugas nih, gitu nggak boleh. Pakai suara, telepon. Boleh pakai WA, boleh pakai Discord. Hah? Kenapa sayang? Kan tadi 2 orang kan, 3 boleh. Oh nggak boleh 2. Jadi satu hari itu teleponnya cuma 1 orang aja. 2 orang. 1 orang, tapi ngomongnya itu cuma berdua, jadi nggak boleh video call atau teleponan rame-rame, grup call gitu nggak boleh. Ya, jadi benar-benar kamu misalnya Karen cuma sama Miss Philly doang berdua. Cleans, kenapa cleans?
Miss, kalau sama orang tua boleh nggak, Miss? Orang tua kayak grandparents boleh nggak? Kalau kamu bisa ngomong sama mamamu 15 menit boleh. 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 Apa Kalau aja bisa berarti? Siapa aja ya? boleh, misalnya ngomong sama papa ceritain dong keadaan papa. Terus aku ceritain keadaan papa. Boleh. Tapi kayaknya sih nggak bakal sanggup ya 15 menit ya. Bener nggak? Bisa sih. Oh ya udah boleh. Mungkin langsung ketemu jalan keluarnya kayaknya, Mister. Makanya nggak bisa 15 menit. Boleh. Orang tua boleh kalau kamu ngomong sama orang tua. Kakek juga boleh. Kalau sama semut boleh nggak, Mister? Semut. Boleh. Iya. Kalau semutnya Boleh. bisa jawab kamu boleh, Clins. Oke, sip. Terus Kalau semutnya bisa jawab boleh. Fiorenza, silakan. Fiorenza. Mister, jadinya itu boleh gak itu sambil kayak cerita sambil kayak main game kayak gambar gitulah gitu, kayak kita disuruh kayak kasih satu topik kayak gambar ini, terus kita gambar sambil cerita gitu, boleh gak? Enggak. Hah? Langsung aja ngobrol. Ngerti Nggak ngobrol bisa. kan yang ngobrol berdua gitu. Kalau itu gak bisa saya. Jadi kita tidak boleh melakukan kegiatan selain mengobrol ya, Mister ya? Ya, selain ngobrol. Jadi niat kalian telepon itu benar-benar cuma buat ngobrol, guys. Jadi jangan pakai alasan sambil gambar bareng, ayo kita ngobrol, atau sambil main games bareng, kita ngobrol, enggak. Tapi kalian benar-benar telepon teman kalian, Miss Philly telepon Chelsea, pure karena Miss Philly cuma pengen cerita doang sama Chelsea. Kayak gitu. Oke, Elsen, silakan. Katanya kan boleh bicara sama orang tua kan, Mister. Ya. Kalau misalnya saya melakukan skenario di mana saya dimarahin orang tua selama 15 menit atau lebih, boleh gak? Itu bukan ngobrol, itu dimarahin. Ya gak apa-apa kan, sama aja ngobrol karena kita juga mau menjawab. Enggak ngobrol. Mana ada orang ngobrol dimarahin? Atau lagi dimarahin ngobrol. Kamu ya dasar ya kamu ya, bener-bener kamu nggak mandi ya. Emang mandi jam berapa, Pak? Emang itu bukan ngobrol namanya ya. Itu namanya berantem ya. Kan bisa begini nih, contoh cerita. C, ceritain dong Chelsea, kemarin kamu kemana? Makan shabu-shabu ya. Story ya? Yoi, let's story kan. Let's story. Makan shabu-shabu ya, gitu kan enak ceritanya kan. Iya makan shabu-shabu gini ya cerita kan. Mr. Lucky, Yes. mau buat breakout room dong? Enggak. Kamu Miss Philly pindahin ke breakout room sendiri ya, Vincent ya? Enggak. Mau. Sama Vincent juga boleh ngobrol kan, banyak tuh Vincent sama Vincent ngobrol. Mister, saya lebih comfortable-nya itu pakai kayak ngomong di grup chat. Sambil ngobrol-ngobrol itu, Mister. Kalau biasanya aku lagi itu bosan di rumah, yang ngobrol-ngobrol di grup chat kayak beneran ngomong. Bukan ngomong kayak chatting ya, Mister, kayak beneran nge-call di grup chat biasanya. Kalau berdua itu kayak mau ngomongin apa? Enggak, berdua. Udah satu orang aja lah, Mister. 7 orang kebanyakan. Kalau ngegibah boleh gak, Mister, ngegibah? Apa tuh? Ngegibah. Apa itu sih? Nggak ngerti. Kayak ngomongin orang kayak saya dan Mister. Ngegibah itu ngomongin orang, Mister. Jadi mereka berdua, misalnya Mika teleponan sama aku tapi ngomongin Vince. Dan ngomongnya ngegosip, Sir. Ngerumpi. Saya nanya apaan sih itu, maksudnya berarti itu bukan ngobrol. Itu namanya dosa itu, woi. Buat dosa bersama-sama. Tapi seru, Sir. Nggak, coba. Sama-sama Lagi. ngobrol, Mister. Gampang ya ngobrol ya nih, misalnya kayak tadi kan ketahuan. Lu makan di mana tadi? Oh, makan di Alam Sutra. Oh ya, berapa duit itu? All you can eat ya? Iya, all you can eat. Enak gak dagingnya? Kan bisa nanya. Itu kan udah 15 menit itu. Ya kan, kemarin lu kemana? Kemarin gua ke Bandung. Bandung rame. Cerita. 15 menit. Mister Lucky. Ya. Ini ngebahas tugas. Kita kasih. Ayolah, Mister, kenapa Kita kasih masalah. Kita kasih masalah. Kita minta solusi dari teman kita atau kita cuma ngobrol? Nah, cerita ngobrol aja. Itu tadi kan enggak, Mister. Kan kayak tadi gitu kan. C makan itu ya, shabu-shabu ya. Lihat di story ya, kan itu ngobrol. Itu kan ngobrol. Topiknya bebas gitu. Bebas mau ngomongin apa kayak terserah. Ada yang
terkecuali nggak? Kayak misalnya apa gitu. Aduh, kok jadi repot ya, ngobrol aja ya. Ada yang terkecuali nggak gitu? Nggak ada. Apa aja Oke, boleh. sip, sip. Mister, alasannya Ngobrolin. kenapa kita nggak sambil main itu memang kenapa, Mister? Kamu tau nggak? Kalau orang ngobrol tuh nggak ada yang main. Kalau orang ngobrol kita berdua, pernah nggak kamu ngeliat orang hangout di kafe lagi ngobrol matanya kemana? Ke kopi. Mata temen ya. Yang lihat lah mata sama mata. Coba ngobrol main handphone. Masalahnya, Mister, kita lihat apa, Mister, sambil ngomong kalau lagi virtual? Ya lihat kan kalau berdua masa matanya ke bawah kalau berdua. Enggak. Coba kan Miss ngomong Firly virtual, coba itu kasih kayak saya berdua pakai sama HP Levi nggak Miss bisa Firly. lihat muka ke muka. Miss Firly, Mister. coba layarnya kasih berdua sama si Levi. Ini kamu lihat ya. Kamu lihat nih. Masa ngobrol virtualnya nggak bisa? Makanya perlu diajarin semuanya nih. Lihat, kasih berdua saya sama Levi. Kan kata Mister voice call kan. Bisa gak, Miss? Saya kalau teknologi nggak ngerti nih. Udah, Mister, ini udah aku spotlight Mister berdua. Oh nih, kita berdua saya sama Levi nih ya nih. Levi, kemarin kemana aja, Lev? Minggu? Kemarin hari Minggu pergi ngajar nari. Tuh kan ngobrol kayak gini kan? Masa sambil gini? Nih fix nih. Levi, mana lu? Mana aja lu? Itu berdua yang matanya ketemu mata kali. Ekspresi. Masa nanya begini? Selamat pagi, Levi. Kemarin hari Minggu kemana aja? Habis itu bunyi geledak. Jeger! Dicabut nyawanya satu. Kaku banget. Ya. Oke. Bisa ya? Bisa, Darren. Nanti kalau nggak, Levi kenapa kamu nggak nelfon Darren sih, Lev? Satu hari. Aduh, iya. Ya, Darren tahu caranya, Lev. Iya benar banget. Kasihan tuh. Gak mau, Mister. Kasihan banget. Ya gak mau, saya juga gak mau, Mister. Aduh, parah sih. Parah nih. Atau Chelsea. Nah, Chelsea iya, bisa. Sehari biar dia tahu caranya ngobrol gimana. Iya betul. Kasihan loh guys, guys. Tahu nih Kalau Alvaro Mister, sama Agatha mah bukan cuma 15 menit, lebih Kan- dari 1 jam. Nih, Mister, masalahnya itu voice call, Mister. Masa kita bengong lihat monitor doang, nggak ada orang? Ya Kan video itu call nggak boleh semuanya, kan? Mister. Kan Nih, berdua. semua Tapi kalau orang orang yang nggak itu mau video gak call- mau setuju dengan video call, Mister. Video call Ya, atau kalau- voice call boleh berdua. Kalau berdua Iya boleh. bener. Kalau itu artinya voice call-nya juga bisa sambil itu ngapain, Mister? Boleh lah. Kayak orang gabut. Voice call nih, Kayak gini. Miss Firly ngerti maksud kamu. Maksudnya kalau lagi voice call sambil ngapain? Percaya deh, 15 menit itu sebenarnya nggak lama. Kalau misalnya kalian sambil main game, justru kalian tuh nggak bisa fokus dengan apa yang sedang kalian obrolin. Jadi 15 menit kalian sambil ngapain? Kayak sambil duduk, sambil memandangi pemandangan misalnya. Teleponan 15 menit itu nggak lama, apalagi kalau memang kalian teleponan sama teman. Ya kan? Miss Firly aja pernah gitu randomly, karena Miss Firly saking bosennya, Miss Firly butuh ngobrol sama teman Miss Firly. Miss Firly tuh nge-scroll kontak Miss Firly, terus Miss Firly merem, yang Miss Firly pilih, terus orang itu Miss Firly telepon. Miss Firly pernah melakukan itu, randomly Miss Firly melakukan itu, Miss Firly telepon, akhirnya Miss Firly milih teman Miss Firly yang udah ada di luar kota, di Jogja. Dan kita udah lama banget nggak teleponan. Awalnya awkward gitu, tapi lama-lama karena kita ngobrol enak segala macam, tanpa sadar kita teleponan 4 jam. And I didn't do anything gitu. Miss Firly cuma tidur-tiduran, pakai headset sambil ketawa-ketawa. Tanpa sadar ternyata udah 4 jam. Kayak gitu. Awalnya memang pasti kerasa awkward banget. Tapi lama-kelamaan juga nanti bakal ngalir sendiri kalau kalian sudah terbiasa. Nah ini maksudnya Mr. Lucky itu kenapa nyuruh kalian itu biar kalian terbiasa gitu loh ngobrol sama teman-teman kalian. Nggak cuma sekedar ngomongin hal kayak, kita perlu ngomongin masalah tugas nih, baru ngobrol sama temen. Wah ini ada game nih yang seru, baru ngobrol sama temen. Tanpa ada yang harus kalian obrolin, kalian tuh tetap bisa ngobrol sama teman kalian secara lepas gitu loh. Kayak gitu. Bisa. Kayak Miss Amanda. Firly, iya Mister. Amanda.
Tapi kan nggak semua game itu Kamu lagi ngapain? Lagi makan. Makan apa? Makan kentang goreng. Makan apa? Apa? Kentang goreng. Pisang goreng. Wah, enak banget. Kentang goreng. Oh, kentang goreng. Pisang goreng dari kentang Waduh. goreng. Kentang goreng. Mantap, epic ears. Berubah. Miss, Kamu nggak bagi-bagi Amanda, nggak bagi-bagi Levi. Levi nggak ada di sini, Mister. Dikirim. Ini yang lagi ditanya si Amanda, yang jawab si Clint, yang ketawa si Darren. Itu makanya nggak boleh ngomong grup. Ngerti? Makanya ngomongnya perlu berdua tuh. Kan dia lagi makan aja nggak masalah kan? Amanda makan kentang goreng ya? Ngobrolin tanya kentang goreng. Kentang gorengnya enak gak? Kalau kamu udah agak-agak pusing, tanya aja siapa yang nanam kentang goreng? Siapa yang nanam kentangnya? Mungkin kamu udah agak-agak pusing tuh. Jadi Beli di mana kentang gorengnya? Gitu boleh. Berapa harga kentang gorengnya? Merek apa? Jadi kayak orang nggak waras. Kurang kerjaan. Orang nggak ada kerjaan, orang nggak waras. Kamu ya disuruh tugas gini ngomongin nggak ada kerjaan, ngomongin nggak ada. Tapi kamu nggak bisa ngomong sama orang. Ayo lo. Bisa. Kalau pas lagi main game aja, Mister. Iya, Mister. Gak ada acara lain. Soalnya kita manusia tahun-tahun ini kita semua game semua. Gak ada yang lain bisa untuk video call. Kan semua orang beda, Mister. Ada macam-macamnya. Saya ada sih yang bisa diomongin. Makanya mesti ditanya sama Marvel deh. Marvel bisa nggak ngobrol sama temennya Marvel kalau nggak ngomongin game? Enggak. Nah, that's why kenapa Mr. Lucky suruh kalian ngobrol jangan tentang game. Karena kalian nggak bisa ngobrol tentang apapun kalau kalian nggak main games. Bisa pas lagi kayak itu apa lagi kayak break itulah. Ya, mutlak ya, nggak boleh ngobrol sambil main game. Masalahnya lebih gampang kasih call out di game daripada ngobrol biasa. Ya makanya Mr. Lucky minta kalian praktek seperti itu biar kalian terbiasa. Aduh, Kalau pasti nggak pernah ini ada coba, banyak nih yang nggak kerjain nih. Oke. Sip. Udah ya, beres ya. Miss Firly nanti laporin Miss Firly yang nggak ngerjain tugas ini kasih tahu saya kasih tambahan 30 kali. Mister. Ya. Mister. Saya ada banyak ini komplain, Mister. Saya udah catat semua. Ini nih. Jadi pertamanya ini itu semua game itu nggak distracting, Mister. Bisa main sambil cerita-ceritain. Ada banyak tuh yang jadi kalau ngomong berdua doang itu hanya dalam beberapa situasi. Yang paling banyak itu kebanyakan itu kalau di rumah nggak pernah itu ngalami, Mister. Mister. Hai. Udah. Jadi living under a tunnel or something. maksudnya Darren itu gini ya, Darren. Iya. Darren. Jadi misalnya maksudnya Darren tuh Darren sambil main game tapi ngobrolinnya tentang hal lain gitu sama temennya Darren. Iya. Gimana, Mister? Enggak, ngobrol. Boleh ngobrol. Boleh ngobrol tentang game tapi nggak boleh main game. Mister kok suaranya begitu sih? Mister suaranya putus. Tadinya kecil, tahu gede, terus kecil lagi. Kalau ngobrol sambil main itu bukan ngobrol. Kalau ngobrolin game masih boleh deh, tapi nggak boleh sambil main game. Nih, masalahnya, Mister. Kebanyakan orang itu kalau mau telepon itu berdua-duaan tanpa main game. Itu biasanya pas orangnya lagi di luar. Lagi COVID kayak gini gimana, Mister? Kita kebanyakan sambil main game. Juga dalam situasi-situasinya yang beneran kita mau bicara dengan orangnya, itu palingan pas kita bosen. Saya itu sebenarnya itu udah pernah ngomong sama teman itu langsung gak main, tapi itu ngomong sama teman. Itu masalahnya
Saya mau ngomongnya itu saat saya lagi itu, misalnya saya lagi di mobil, saya gak ngapa-ngapain, ya udah ngomong-ngomong aja, Mister. Tapi kalau udah ada game di rumah itu gak ada artinya, Mister. Di orangnya kirainnya apa ini? Kenapa? Udah. Udah, Darren? Maksud ya udah, saya udah. Can I say something to that? Yeah, sure. Darren, I'm thinking that you didn't listen to Mr.'s classes from last week because the art of dealing with people. We learned that when you're talking to someone, you need to pay attention to show respect. You're double timing them, which goes against what Mr. Luki said a few days ago, or weeks ago, I should say. It doesn't mean if you're playing a game, it doesn't mean you're not paying attention to them. Yes, but it's a better sign of respect if you're paying close attention more than just playing games. Because we can get too distracted with the games that sometimes we can miss something, maybe something important. Now, you say that, but it doesn't factor to everyone and to every game. Yes, I'm not saying that it has to do with everyone, but at the same time, let's say in a game, let's say you're playing a game and you're in a battle. That battle is going really, let's say you're about to lose. You're going to instantly pay most of your attention towards the game than maybe what the teacher's saying, or whatever the person's saying, I should say, not teacher. That's true. What, you thought I was gonna give a comeback? You thought I was gonna give a comeback? I play games too. I know what it means. I play games too. Don't worry. I'm giving up in life, mom. No. What I meant is, for not every single game, there's some situation on which you're better off just speaking and while playing. Okay, question. Nah, Dairon, just look. What kind of She's game? aware in a gacha game. Just look, Dairon. At her background, she is literally a whale at the gacha game. Oh, that's not a whale. Michelson, hold up. I don't know what you're talking about because I don't play gacha games. I am just a random person who don't know anything. Okay, I need to clarify one thing. I'm not a whale. First of all their banners are in different games. It's called saving. It's called saving and being smart and strategic. Very simple. Wow, very. That is one. That's really good. What Caroline said, being smart, strategic. Another one was it? I forgot what it Mr. didn't listen. Mr. didn't listen. Whoa, Mr. not paying respect. No. Yeah, that's true. That's true. It's about being creative, right? Strategic and then smart. That's true. What is it? One more. Okay. Anybody else? Why is Martha laughing so hard? Me, I am. Oh my god, I do it. Mister, kata Mister, kalau kita coba kita tetap boleh dapat skornya ya, Mister. Jadi kalau kita coba cuma dapat 2 orang doang, gimana, Mister? Waduh. Tetap dihitung. That's just sad. No, you asked to call Mr. Luki. Yeah. You can call Alvaro, you can call Cleans. And then if you need more, you can, let's say you can ask my sister. My sister's in the same class as you. Yep, see, I told you, call Christy. You can ask Mr. You can ask anyone. You can ask me. You can ask anyone from any class. You have a whole group chat with the students. You can ask all of them if you can't find one. Yeah, it's uncomfortable. Why if you It's uncomfortable, but if it's someone from the school, they'll understand why. Well, What if you will I ask ask to them though? What would I say Just to ask them? them anything. Hey, you wanna Yeah, call? what should I say to them? Just say, hey, you want to call? They're probably gonna know why if they go to our school. Darren, even Alvaro is against you now. Even Alvaro is against you now. Oke, kita akan melanjutkan babak perdebatan ini dan kita mendengarkan dulu lagu ini. Mencoba menghindari daripada kita. Okay, so this is gonna be like a break. My flow is like a little dose. All you can take from me is notes. That's the way I like it. That's the way I like it. That's true.
Oh, gitu. Udah. Mau lanjut lagi. Itu baru Caroline loh, belum Levi yang ngomong loh. Kalau Levi yang ngomong, satu grup bubar nih, langsung bubar nih. Buktikan. Atau perlu Vincent yang ngomong. Saya aja. Enggak, aku nggak mau denger Usman. Coba spotlight dia, Mister. Ayo coba, Mister. Coba. Kalau Vincent yang ngomong udah nih, Mr. Lucky tinggalin langsung nih, serahkan sama dia semua. Beres nih. Ampun, Mister, jangan. Ampun. Vincent Mario Luigi. Namanya berubah dulu. Dia anak tante siapa namanya? Tante siapa? Tante Usman. Banyak banget nama. Tuh, ayo Lev, Lev aja udah pakai itu tuh, bantal tidur tuh. Ayo Lev, ngomong Lev. Kasih tahu Darren Lev, kenapa kamu nggak mau ngobrol sama bapaknya? Ayo. Aduh, kacau. Kenapa nggak mau ngobrol sama Darren? Soalnya aku bisa lihat sikap dia. Kan aku jarang ketemu kan. Maksudnya ketemu tuh kalau di Zoom doang. Terus juga ketemu itu seminggu tuh 3 kali dan aku bisa menangkap bahwa dia itu sorry tapi kayak kurang respect gitu sama orang, terus juga agak nyolot. Jadi dan aku nggak yakin kalau misalnya aku cerita sesuatu ke dia bakal kayak respect gitu loh. Kan kalau misalnya aku cerita ke Hita, kalau misalnya walaupun dia nggak suka sama cerita aku, dia pasti bakal tetap kayak oh iya, dia bakal tetap dengerin. Tapi aku nggak yakin kalau Darren bakal respect sama cerita aku gitu, makanya aku nggak mau pilih dia. Waduh, kasihan sekali kok. Aduh, broken heart guys, ada broken heart. Enggak, dengerin bentar. Call the ambulance. Dengerin. Bukan berarti kalau Levi kasih tau begitu, berarti Darren seperti itu. Belum tentu, ya kan? Kan yang Levi ngomong, itu yang Levi ngomong menurut pandangan Levi. Tapi kalau misalnya nanti yang dikasih tahu Levi itu kita denger, ini namanya feedback. Terus kita pikirin, bener gak sih kalau saya, karena Mr. Lucky juga pernah dibilang begitu sama Josephine. Josephine tuh pernah kasih masukan. Dedi tuh kalau ngomong sama orang matanya nggak pernah ngelihat orangnya siapa, sama aku kata dia. Ya udah. Jadi saya belajar untuk memperbaiki dan benar memang makanya kenapa kamu dikasih tugas ini untuk belajar menghormati orang gitu. Tapi kalau nanti berubah itu akan berubah lagi gitu. Jadi nggak permanen terjadi seperti itu. Ya kan tadi kan Caroline ngomong, Darren lu bisa ngomong sama gue, bisa ngomong sama adekku, dan Levi juga pasti buka pintu ngomong sama Darren kalau misalnya tadi yang Levi mau itu terjadi gitu loh. Kan semua kan butuh gitu ya. Mau nggak kalau kita ngomong sama orang terus kita dicuekin? Coba nih kamu ngomong virtual kayak begini. Terus saya tanya, Levi coba ceritain tentang kamu kemarin makan apa. Terus gak lama saya tinggalin nih. Saya ke toilet, kamu cuma bisa lihat kursi kosong doang. Kamu kesel gak? Ini si Mr. Lucky nanya tapi ditinggalin gua gitu ya kan. Ngerti ya? Jadi bukan berarti kalau dikasih masukan sama teman kita tuh the end of the world gitu loh. Semua hancur, enggak. Itu cuman sebuah bukti gitu feedback. Nah ya, jadi perlu belajar. Nah makanya nanti kita belajar feedback ya. Kita perlu belajar terima feedback. Gak enak. Di sini kita kayaknya panas, kesel. Kayaknya kita nggak terima. Semua juga begitu. Coba nih misalnya aku ngomong sama Levi. Levi, ini feedback dari saya. 1, 2, 3. Kita dengerin juga panas pasti. Cuman coba tenang, jangan marah. Dengerin baik-baik. Contoh. Aku pernah dikasih feedback sama istriku. Sama istri saya nih. Feedbacknya apa? Feedbacknya gini. Kamu tuh kalau ngomong masalah angka pasti salah. Dengerin nih kata-katanya. Kamu kalau ngomong masalah angka pasti itu berarti 100% loh. Pasti salah. Dengernya kesel gak? Kesel. Tapi coba kalau kita pikirin baik-baik memang bener. Saya punya kelemahan kalau angka. Misalnya angka 80. Sebenarnya 80. Saya bisa ngomongnya 90. Saya bisa ngomongnya 70. Karena saya nggak perhatiin angkanya. Gitu loh. Makanya nggak apa-apa. Belajar untuk terima feedback ya. Tapi coba Lev, kalau misalnya Darren mau coba ngomong sama kamu, dikasih kesempatan nggak Lev? Iya, kalau misalnya emang Darren mau ngomong sama aku ya, aku nggak mungkin tolak juga, pasti aku terima aja. Tuh, kan udah ada 4 Darren. Ya kan Caroline mau, adiknya mau, Levi mau udah 3. Tambah teman kamu yang tadi kamu bilang 1, 4 udah. Ya. Tambah saya dan clean senang. Saya gak comfortable Mister masalahnya.
ngomongnya tentang apa. Nah, Mister, aku boleh tambahin nggak, Mister? Bisa jadi Cece Levi itu ngomong kayak gitu karena Cece Levi juga belum kenal sama Darren. Iya. Cuman kenal sekedar ini aja, selalu di grup besar, selalu di grup besar, selalu di grup besar. That's why kenapa Miss Firly get the point nih, kenapa Mr. Lucky mau kalian cuma ngomong berdua aja, so you can know each other better gitu loh. Iya. Iya. Tuh. Terus lagi gini ya, makanya kenapa perlu berdua gini. Contoh nih, Levi kenal aku udah berapa tahun, Lev? Dari preschool ya, Lev? Iya kayaknya. Tuh, Levi udah kenal aku tuh dari preschool. Tapi kita tanya ya, mau nggak kamu ngomong berdua sama saya? Nyaman nggak? Agak awkward sih, Mister. Agak awkward, pasti. Mr. Lucky tuh umur 43, dia tuh umur belasan tahun. Ya kan, pasti awkward lah, nggak mungkin gak awkward. Kenapa awkward? Karena selama ini emang nggak pernah ngomong berdua kan, bener gak? Tapi coba kalau ngomong berdua udah sering, awkward gak? Kemungkinan besar nggak awkward gitu. Karena emang kita perlu latihan berdua-berdua gitu. Ini kayak nggak usah Levi. Ayo tanya Miss Firly. Miss Firly ini setiap hari kerjanya bareng sama saya loh. Coba tanya. Ngomong berdua awkward gak? Udah enggak sih, Mister. Udah enggak, karena udah sering. Tapi kalau dulu nggak berani pasti. Apalagi kalau Miss Lucky di kantor, orang bilang Miss Lucky galak. Padahal Miss Lucky baik hati. Waduh. Baik hati loh. Ya, baik hati banget, Mister. Baik hati loh. Kalau misalnya karyawannya salah, timnya salah, Miss Lucky nggak cuma marahin sekali, marahin 3 kali, kan baik hati loh. Saya memberi lebih daripada 1. Itu aku juga ngomong sama Mister, nggak awkwardnya hanya tentang pekerjaan, tapi kalau tentang cerita-cerita yang lain masih agak awkward. Betul, makanya kan tadi yang teks yang tadi itu, berarti dalam hal tema-tema tertentu belum bisa. Ya kan, makanya semua itu butuh waktu, butuh apa ya namanya. Nggak usah kamu yang temenan ya. Suami istri juga bisa begitu. Coba tanya papa mama kamu, "Pak, mama ngobrol ada awkward gak?" Pasti ada awkwardnya dalam sisi satu-satu itu ada satu sisi ada kakunya. Nggak apa-apa, itu semua proses kok. Ya udah nih udah jam 12 lewat, daripada kita ngomongin temen terus capek hati ya. Sekarang kamu perlu melakukan segera tugas, ngobrol sama teman kamu 15 menit dan kamu cari, kalau nggak ada ya sudah. Kalau nggak ada dicari sampai ada ya. Kalau nggak ada juga ya sudah, pilih aja tuh. Caroline sudah menyediakan dirinya tuh. Dia mau ngobrol. Chelsea juga mau. Chelsea baik banget orangnya. Mau. Karen juga, Henilo mau. Agatha juga saya rasa mau. Ya bener ya Agatha ya. Tuh, jempolnya diangkat, dikasih tanda begini. Tuh, udah oke banget. Ya. Sama Marvel dia mau. Iya, Marvel juga mau pasti. Ya, daripada Marvel di rumah terus begitu, kering banget nanti kaku kayak kanebo. Kalau misalnya lebih dari 7 orang boleh gak, Sir? Wih, dapat coklat. Ngeflex sama Pokoknya benar banget. Dalam seminggu 7 orang, siapa yang lebih daripada 7, entah lebih 1, lebih 2, lebih 3, saya hitung. Pokoknya lebih 1 dapat hadiah 1. Lebih 2 dapat hadiah 2, lebih 3 dapat hadiah 3. Semakin lebihnya banyak dapat hadiah makin banyak. Oke, saya siap. Just that everyone just text each other and then just everyone makes a plan. So then we all schedule. There's 16 people in this group. So it's 67 people you can get. Right. So you can get 16 people and you will get, berarti berapa? 16 dikurang 7 berapa? 9. Berarti kamu dapat tuh 9 hadiah dari saya. Satu orang 9 hadiah. Penasaran ini hadiahnya apa sih? Nah udah pikirin aja hadiahnya apa, penasaran. Kotak pensil lagi nih ternyata. 9 kotak pensil. Kan hadiah nggak harus kan hadiah nggak harus benda kan, bisa ucapan terima kasih kan. Terima kasih. Terima kasih. 11. Terima kasih. Tuh, 12. Jadi itu hadiahnya, Mister. Iya kan kamu nggak tanya hadiahnya. Parah banget, Mister. Oke guys, enjoy your test, enjoy your experience ya. Be a human. Jangan di kamar mulu ya, jadi kayak robot. Jangan jadi kayak ikan cupang yang cuma di toples. Jangan jadi burung yang cuma dalam kandang, tapi jadi human yang pergi dan nikmati seluruh dunia. Oke, I see you again later. Bye bye. Bye sir. Bye, sir.